Shalom semuanya, shalom. Shalom. Happy Valentine. Happy Valentine Day buat semua. Oke, jadi hari ini kita mau acara apa nih, Selin? Hari ini kita mau ada acara yang sangat spesial. Apa tuh? Sangat spesial. Kita akan belajar tentang relationship ya sesuai judulnya. Jujur saya juga masih gak kebayang ya nanti bakal seperti apa. Karena kita akan bahas bareng-bareng ya. Oke, jadi kita harus fokus ya, kita harus perhatikan supaya kita dapat sesuatu gitu ya hari ini. Tuh. Oke, sebelumnya apa ada yang dari luar kota? Boleh tolong angkat tangannya. Wow, Boleh tolong angkat tangannya. welcome to Widih. Bandung. Welcome to Bandung. Welcome to Bandung. Kalau boleh tahu dari mana nih yang di luar kota? Dari Lampung. mana? Lampung. Waduh. Wow, dari Lampung. Luar biasa. Keren banget, keren banget. Keren Ada yang banget. lebih jauh dari Lampung? Ada yang lebih jauh? Gak dihitung, Kopo gak Dari dihitung ya. Maluku Kopo gak dihitung ya. dihitung. Kopo di mana? Dari mana? Manado. Wah, mantap. Dari Manado, luar biasa. Betul. Oke, boleh saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naik ke atas aja kali Oke, ya, boleh. biar pada kelihatan ya. Boleh saya ajak bangkit berdiri. Tolong kenalan sama 5 orang yang gak dikenal ya. Gak boleh yang orang. gak dikenal ya. 5 orang yang nggak dikenal ya. Jadi keluar dari kursi ya teman-teman. Tolong Mungkin keluar dari kursinya. bisa keluar dari kursinya ya buat kenalan 5 orang gitu ya. Boleh minta tolong keluar dari kursinya. Iya. Oke, udah pada kenalan? Oke. Ya minimal tahu lah ya namanya siapa, minimal tahu ya. Nah sekarang saya minta teman-teman semua, pakai teman-teman aja kali ya kok Boleh ya. teman-teman aja Nah ya. Kita kan teman-teman semua seumuran lah ya. buat pasangan berdua-berdua, nggak boleh sama orang yang dikenal. Ayo Nggak boleh sama berpasangan orang yang ya. dikenal. Berpasangan ya, berpasangan. Saya kasih waktu 10 detik, boleh? Cari pasangannya, cari pasangan. Iya berdua-berdua ya, nggak boleh yang dikenal. Ayo berdua-dua. Berdua-berdua, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah karena hari ini sepertinya kita butuh fokus yang mendalam. Ya betul sekali. Kita butuh fokus yang mendalam. Saya mau ajak teman-teman untuk kita ice breaking bentar. Biar luluh gitu ya. Biar bisa fokus nanti ya. Biar luluh sedikit ya. Kita akan main ice breaking. Boleh teman-teman berhadapan sama pasangannya. Berhadapan sama pasangannya Yang ya. udah punya pacar nggak Berdua-berdua. boleh cemburu ya. Yang udah punya pacar nggak boleh cemburu. Boleh saya minta Cici Michelle boleh ke depan Ci. Ya oke. Nah nanti sama Michelle dan Kofritz akan nunjukin cara main gamenya. Teman-teman boleh tolong perhatikan sebentar. Misalkan kalau saya bilang pendek, teman-teman harus bikin gestur seperti mereka. Pendek. Pendek ya. Pendek. Kalau misalkan saya bilang panjang, gesturnya harus panjang. Nah nanti teman-teman akan berhadap-hadapan sama pasangannya. Ya. Boleh saling tatap-tatap mata siapa tahu ya, siapa tahu. Kesempatan ya, kesempatan. Kesempatan iya. Tapi harus lawan jenis ya Selin ya. Iya Jangan sampai betul. Nah sesama jenis. jadi kita coba ya. Kalau saya bilang pendek, pendek, panjang, panjang ya. Oke siap ya. 1, 2, 3 panjang. Pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang. Oke. Nah, oke, coba kita upgrade ya. Kita upgrade sedikit ya. Sekarang kebalikannya. Kalau saya bilang panjang, berarti gestur yang dikasih itu pendek. Kalau misalkan gesturnya saya bilang pendek, berarti harus panjang. Ya, kita coba ya. Kita coba sekarang kita akan cepet. Kita lihat apakah teman-teman mampu atau tidak ya. Ya siap ya. 1, 2, 3 panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Iya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Michelle. Kayaknya teman-teman udah pada fokus gitu ya. Selinnya udah pada fokus gitu. Betul. Nah, sebelum kita mulai ke highlight acara kita, saya mau kasih sebuah informasi terlebih dahulu. Nanti
di layar itu nanti akan ada barcode. Barcode dan link yang akan dikasih. Nah ini boleh teman-teman scan nanti karena setelah kita dengar pemaparan kayak kuliah kali ya. Kita habis dengar sermon ya, teman-teman akan ada sesi Q&A, teman-teman boleh nanya nanti ya. Tapi tolong di-keep dulu pertanyaannya untuk masing-masing. Oke. Boleh kalau gitu saya minta tepuk tangan yang meriah untuk hari ini. Kurang kedengeran, tepuk tangan lagi dong buat Tuhan. Oke, kita punya yel-yel hari ini ya. Jadi kalau misalnya aku tanya, are you ready to worship God? Jawabnya, yes I'm ready God. Oke? Oke. Kita coba, are you ready to worship God? Yes, I'm ready God. Oke. Keluarin suaranya teman-teman. Come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Are you ready to worship God? Yes, I'm ready God. Woo! Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Aku mau dengar suaranya yang di belakang. Yang di belakang juga. Siap? Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba Lebih kencang lagi. pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan
suaranya buat Tuhan dong. Woo. Woo. Are you ready to worship God? Ready. Yes, I'm ready God. Masih semangat? Yes, panas ya guys ya. Siapa yang kepanasan? Mana kipas-kipas dulu? Oke, masih ada yang lebih panas lagi ya. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama. Come on. Woo. Bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu, perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karena-Mu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Yes, teman-teman kumpul di sini itu rasanya kayak atmosfer surga. Siapa yang happy hari ini? Woo! Yang suka cita kita nyanyikan lebih kencang lagi. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu, Amin. perlindunganmu dari yang maha tinggi, hidupku aman karena-Mu. Hey. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan. Hanya dekatmu, hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Silakan duduk teman-teman. Ngadem dulu, ngadem dulu. Oke teman-teman, siapa yang senang banget hari ini? Kalau ada yang datang, thank you teman-teman ya. Kalau ada yang datang dengan hati yang lagi galau, karena kemarin di flyernya kan, kamu lagi patah hati. Asik. Ya, jadi datang ke sini dengan hati yang galau, dengan hati yang sedih. It's okay, kita senang banget nerima teman-teman. Mungkin banyak kita lihat ada muka-muka baru ya. Kita happy banget, thank you teman-teman, welcome. Welcome. Yes, welcome. Kita hari ini mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama buka hati kita. Karena aku percaya kita semua mungkin pernah ngalamin hubungan yang toksik, bener gak? Mungkin sama pasangan, sama teman, sama sahabat, sama orang tua. Hari ini kita mau sama-sama belajar, sama-sama buka hati kita. Ada yang kecewa sama masa lalunya, ada yang mungkin punya harapan di masa depan. Aku pengen gini Tuhan, aku pengen gini Tuhan. Tapi aku gak lihat itu Tuhan, aku belum lihat itu. Kita sama-sama mau belajar hari ini. Amin. Amin. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyiin satu lagu lagi teman-teman.
Sama-sama siapin hati kita. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatiku, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, biar Kau yang lihat hati kami, Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hati-Mu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan lebih tinggi lagi. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Tuhan, ini yang ku punya, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu, Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. oh yes Lord, lagu cinta untukmu. Ini lagu hidup kami, ini lagu kami untukmu, Yesus. Oh Yesus, persembahkan untukmu. Haleluya Tuhan. Yesus, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Hati kami, mengasihi, hanya mengasihi Yesus. Kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau Yesus. Oh Yesus, haleluya.
Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami gak mau jauh dari Tuhan. Kami sadar kami jiwa yang lemah, kedagingan kami lemah Tuhan. Kami mau selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami jauh dari-Mu Tuhan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan teman-teman. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selamanya terhubung, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Woo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hadirat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap diisi oleh kebenaran-Mu Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Boleh silakan duduk teman-teman. Sesaat lagi kita akan ketemu siapa? Siapa? Pastor Kristo ya. Boleh kita lihat dulu bumpernya. Ya, shalom semua. Thank you buat kepercayaannya bisa sharing di sini. Apalagi di hari yang fitri, salah ya. Di hari yang penting ini buat kalian. Ya, hari kasih sayang. Emang tiap hari enggak gitu, cuma 14 Februari doang gitu. Istri saya tadi ngomel pagi-pagi. Kan saya mesti tinggalin ke pelayanan, terus kampus, habis itu ke Bandung, pulangnya besok. Dia bilang lagi hari Valentine malah ditinggalin. Saya bilang loh tadi malam kan kita udah Valentine. Ini kan 12 lewat 1 menit tadi malam kan udah 14 kan. Udah 14 Februari. Jadi kita minum susu bersama gitu kan malam-malam. Terus ngobrol-ngobrol sampai sambil nungguin anak yang paling kecil tidur. Dan itu hari-hari biasa. Maksudnya gak perlu nunggu 14 Februari untuk sesayang-sayangan itu. Emang boye kan gitu. Harus justru ngabulkannya. Ya, teman-teman dapat satu tema yang sangat menarik menurut saya, relationship detox. Ada yang tahu arti detox? Detox itu kependekan dari namanya detoksifikasi atau yang ada lagi nih proses pengeluaran racun dari dalam tubuh. Nah kalau ngomongin relationship detox, ada yang udah pacaran? Boleh angkat tangan? Ada yang udah pacaran? Angkat tangan. Kalau nanya yang jomblo ntar angkat tangan semua rame. Yang pacaran, yang udah pacaran angkat tangan. Datang sama pacarnya.
Ada? Ada nggak? Satu doang. Masa sih? Nggak percaya gue. Satu doang. Yang lain? Yang udah married nggak masuk hitungan. Yang pacaran, lagi pacaran. Pacaran. Ayo, yang tinggi. Itu di belakangnya. Pacarnya sebelahnya, bukan? Betul ya? Ada lagi? Datang sama pacarnya 2. Mana cuma 2? 3. Angkat tangannya setengah tiang semua. Kenapa lo pada berduka atau gimana? Gini loh angkat tangan tuh. Jomblo malu, udah pacaran juga malu juga masih segini angkatnya. Cuma 3 pasang, serius enggak ada lagi? Enggak ada lagi, 3 pasang doang ya. Siap-siap ya, saya mulai dengan satu kalimat yang mungkin kontroversial. Kalau mau benar-benar melakukan relationship detox, yang pertama dilakukan kalau udah pacaran itu putus. Iya, putus. Karena gini, karena kemungkinan besar ada 2, antara racunnya ini lu apa racunnya gue. Dan mesti keluar kan. Dan kita bisa lihat nanti ketika kita putus, mana yang racun. Karena ketika lagi pacaran kita selalu ngerasa bukan kita racunnya. Kemungkinan besar dia atau emang ini sulit aja hubungannya. Enggak, semua hubungan sulit. Ya, tahun ini tahun ke-15 sama gue dan istri menikah 15 tahun. Kita kenal 20 tahunan lah. Temenan 2 tahun, pacaran 3 tahun, tunangan setahun, married 15. Sulit pasti. Ya cuman kalau bicara relationship detox, kalau emang benar ini cita-citanya, yang pertama harus kan ngeluarin racun. Yang pertama dilakukan adalah putus supaya kita bisa masing-masing melihat ya apa yang mesti diberesin dari saya. Karena kemungkinan besar racunnya saya, bukan pasangan saya. Ya, teman-teman, ketika putus kita baru bisa beresin yang mesti diberesin dengan lebih efektif. Karena kalau lagi pacaran itu selalu akan tanggung-tanggung, selalu kayak aduh udah masa sih harus berubah-berubah banget gitu loh. Bisa kali nggak usah gini-gini, nggak usah putus, bisa kali berapa udah cubit-cubitan, nggak mau putus, apaan sih lo kan gitu. Salah nih, salah ngundang pembicara gitu, mulai langsung disuruh putus gitu. Ya. Kenapa? Karena gini, di dalam ketika kita single, ya kita baru bisa melihat secara lebih objektif teman-teman. Apa yang mesti diperbaiki. Kalau siapa yang mesti diperbaiki udah pasti saya. Karena saya nggak bisa ngerubah orang lain, saya nggak bisa memperbaiki orang lain. Ya, saya hanya bisa memperbaiki saya. Dengan bantuan tentunya kuasa Roh Kudus dan anugerah Tuhan. Ya. Ketika single, ini dia kita mesti sadari bahwa jomblo bukan dosa teman-teman, jadi nggak usah takut. Yang udah pacaran jangan takut single lagi. Ya, karena putus kan jadi single ya, jadi jomblo. Ya, Kejadian 2 ayat 18 menyatakan bahwa tidak baik manusia seorang diri itu bukan tentang asmara doang ternyata. Itu tentang komunitas. Ya, tentang harus punya teman. Ya, Tuhan Allah berkata nggak baik manusia hidup sendirian, aku akan membuat apa? Teman yang cocok untuk membantunya. Menarik ya? Bukan jodoh, tapi teman. Jadi dari teman jadi demen. Pacaran tuh harus gitu. Pernikahan harus gitu, dari teman dulu. Karena di dalam berteman, di dalam bersahabat kita saling mengenal dengan lebih jujur. Dengan bisa apa adanya, jadi bisa menerima apa adanya, karena bisa jadi apa adanya. Karena kalau udah mulai terganggu asmara, udah mulai pencitraan. Ini kan orang kalau udah ada agenda asmaranya, dia akan so imut, so rohani, so tenang, gitu, so dewasa, right? So rajin, gitu, ya, so romantis, dan berbagai sok-sok yang lain. Karena ada tekanan asmara tadi, takut nggak dapet. Ya nanti pas sudah dapat baru kelihatan aslinya, biasa suka gitu. Makanya pas married baru jadi diri sendiri, kok kamu berubah? Bukan berubah, itu aslinya. Cuma pas pacaran kemarin disembunyiin, biar dapetin lu kan. Kalau dia langsung belak-belakan lu takutnya gak suka. Ya kan gitu. Ya di dalam, sekali lagi jomblo bukan dosa. Matius 19 ayat 12, ada yang single di sini, berarti sisanya jomblo. Tadi yang pacaran cuma 3, sama yang udah married gak masuk hitungan sekali lagi. Ya, karena nggak mungkin cerai dulu kan. Jadi Matius 19 ayat 12 ada ayat yang bagus tentang singleness atau selibat ini bukan suatu yang populer. Kita selalu ngerasa bahkan dunia ini menganggap remeh orang-orang yang selibat, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus justru kagum sama teman-teman yang memutuskan untuk hidup single untuk melayani Tuhan sepenuh hidup mereka. Dan gue berharap semua kita yang masih single punya mentalitas itu sebelum punya hubungan. Ya harus begitu dulu. Sungguh-sungguh sama Tuhan, seolah lu bakal single for the rest of your life untuk melayani Tuhan. Harus gitu dulu, nanti ketika dipertemukan dengan pasangan hidup, lu gak akan sembarangan, lu akan mencari orang yang sama, all out-nya buat Tuhan, kayak lo.
ya dong. Jauh lebih gampang. Ininya menilainya ini dari Tuhan atau bukan. Ya, Matius 19 ayat 12 ada orang yang nggak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ya, ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ya, berapa tokoh di Alkitab di kemungkinan besar dikebiri. Ya, ada orang yang dibikin kayak gitu sama orang lain. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Wow. Dan aku berharap semua kita pas masih single tuh kayak gini. All out buat Tuhan. Jadi nanti ketika ketemu pasangan hidup, dua-duanya all out buat Tuhan. Jadi lebih powerful. Tadinya sendiri. Tapi sendiri itu udah cukup. Karena bersama dengan Tuhan. Dan hidup buat Tuhan. Ya, jadi jomblo bukan dosa, itu dulu. Dalam kesendirian, dalam ketika putus tadi lu balik single lagi, beresin dulu. Kan mau detox kan? Mau diberesin kan? Karena gini, gak usah takut juga. Maksudnya kalau orang dunia aja bisa bilang jodoh gak kemana kok. Ya gak? Berapa banyak orang yang sekolah sampai luar negeri, ujung-ujungnya meritnya sama teman SMA-nya. Di luar negeri ketemu teman SMA-nya. Elah, gue bilang jauh-jauh, kira dapat bule, dapatnya dia juga. Jodoh tuh gak kemana. Itu benar kok. Jadi gak usah takut. Ya, kalau emang tujuannya untuk detox di relationship ini, ada racun-racun yang mesti dibuang, jauh lebih fokus ketika kita sendiri-sendiri. Bisa fokus sama Tuhan, gak ada gangguan. Seperti yang Rasul Paulus bilang, jomblo berikutnya selain bukan dosa, jomblo itu lebih bebas. Ya, 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 35. Rasul Paulus bilang gini, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Lihat, jadi ketika lu punya pacar, lu mulai tambah satu kekhawatiran dalam hidup lo. Ya, takut diambil orang, takut dia bete, takut dia ilfil, takut dia gak bahagia, takut diputusin, takut ditinggalin, takut di ghosting, takut aja. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya, bisa fokus kepada itu. Yang terpenting, ya, menyenangkan Tuhan. Orang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang gak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus, karena ketika pacaran mulai ada ancaman, bahkan dari pihak yang katanya mengasihi kita. Ya. Kalau lu lagi pacaran sama yang kayak gini, tinggalin. Karena kalau dia sayang, harusnya dia bukan ancaman buat lo. Harusnya lu lebih tenang. Karena ada dia, ada yang jagain lo, bukan ada yang ngerusak. Bukan ada yang suka iseng-iseng berhadiah gitu. Enggak. Ya. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, bukan gara-gara gua rese. Gue bacain ayat ini. Ya, berapa dari lu mungkin, oh ada ayat kayak gini gue baru tahu. Iya. Tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Ya, ketika masih single itu gak ada yang ganggu. Lebih bebas, gak ada yang nanya-nanya, pulang jam berapa? Sama siapa? Ngapain aja di situ? Elah. Sini makanya ikut pelayanan biar ngeribet. Nanya-nanya mulu, diajakin gereja gak mau. Diajakin nemenin pelayanan, latihan aja ngeliat-ngeliat jam dulu. Elah. Ya, kalau lagi pacaran sama yang kayak gini lu latihan lihat-lihat jam dulu, mending lu cari yang lain deh. Bener. Dia gak segitu tertarik sama Tuhan seperti lu tertarik sama Tuhan. Itu udah tanda-tanda paling gampang kok. Ya, ada orang nanya, Kak, kita tahu dari mana sih dia Kristen beneran? Kalau diajak jalan, pas mau makan nih, coba deh lu kasih stopwatch di HP lo, 60 menit, mundur. Coba ngomongin tentang Yesus, jiwa-jiwa, gitu, penginjilan. Lu lihat di menit berapa dia mulai gelisah. Roh jahatnya mulai manifest. Pencitraan gak akan tahan kok 1 jam. Makanya saya bilang kan tidak dapatkah engkau bertahan bersamaku berapa jam? Nggak bakal betah, pasti gelisah setannya tuh. Panas kan gitu. Menjadi pendeta nih kayak ini cewek. Lihat, itu dia, itu ujiannya gampang kok. Tapi jangan sampai ternyata lu yang gak betah ngomongin Yesus selama sejam. Jangan-jangan lu setannya. Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi loh. Bisa jadi kita emang gak serohani yang kita kira. Ya. Nah, baru kita bahas ke poin terakhir, yaitu tentang high quality jomblo. Sekali lagi, karena hubungan yang gak ada racunnya, itu hubungan yang sangat berkualitas. Dan itu melibatkan 2 orang yang berkualitas, bukan cuma 1.
Ya kalau cuma satu, pasti timpang. Ini yang disebut sama Alkitab tuh nggak sepadan, nggak seimbang. Ya bukan hanya beda agama doang, beda agama tuh udah paling minimal. Oh iya, jadi yang itu nggak usah dipertanyakan. Jadi boleh kita jadi sama yang bukan Kristen? Ya nggak boleh lah. Orang ada di Alkitab ayatnya kok. Ya kan? Antara lu emang beragam nggak tahu atau lu pengen gue jawab sesuatu yang berbeda, gitu ada di Alkitab kok. Ini apa hubungan terang sama gelap? Apa hubungan Kristus sama Belial? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Lu pernah masuk gereja gak? Tiba-tiba pas masuk di depan ada si yang gendut ketawa terus nyamping gini tiduran. Gak nyambung. Pernah gak lu masuk gereja ternyata ada kayak gitu? Gak ada kan? Ya gak? Karena gak ada hubungannya. Ya, apa bagian bersama orang-orang yang percaya sama Yesus dan yang tidak percaya sama Yesus? Gak ada jawabannya. Dan perintahnya cukup jelas, tinggalkanlah mereka. Firman Tuhan. Ya itu aja masih banyak yang bertenyi-tenyi. Padahal udah tahu jawabannya. Udah tahu taat, bukan nanya. Udah tahu nanya. Udah tahu taat, bukan nanya. Ya. Ada 3K saya sebutnya. Makanya seorang tuh harus mengasihi minimal 3K. Makanya ada I love you 3000. 3K itu karena ini. Ya high quality jomblo yang pertama ada namanya kesiapan. K. Bukan kesepian. Jadi orang tuh udah siap berasmara ketika dia udah utuh. Bukan berasal dari kesepiannya dia. Gue gak bisa nih kayak gini. Kayak masih setengah gitu sebelum gue ketemu belahan jiwa gue. Nah itu dia. Itu ngaco tuh. Ya gak ada pandangan Alkitab kayak gitu, gak ada. Kita tuh udah utuh di dalam Tuhan. Ya kita hanya gak bisa hidup tanpa Tuhan. Bukan tanpa orang lain. Ya, jadi ketika ada orang yang bilang kayak I cannot live without you, ya itu pasti bokis. Nggak mungkin. Karena sepanjang 2005, sepanjang 21 tahun, gue gak pernah ketemu sama nih perempuan. Gue hidup tuh. Dari lahir sampai umur 21, gue hidup. Ya, jadi gak mungkin gue gak bisa hidup tanpa siapa tuh gak mungkin. Cuma gak bisa hidup tanpa Tuhan, itu yang paling masuk akal. Ya ketika kita bisa ngomong gitu sama orang, artinya kita udah jadikan dia seperti berhala kita. Gue gak bisa hidup tanpa lo, gak mungkin. Kita cuma gak bisa hidup tanpa Tuhan, bukan tanpa orang ini. Ya, Kidung Agung 2 ayat 7 dan 3 ayat 8 dan banyak lagi, ada 3 tempat yang sama mengatakan, aku pakai The Message. Ya, dia bilang do not excite love, don't stir it up until the time is ripe and you're ready. Jangan bangkitkan asmara, jangan diikutin hasrat berasmara sebelum lu siap. Sebelum waktunya. Dan the question stands, kapan seorang itu siap untuk berasmara? Kesiapan itu seperti apa, Kak? Yang pertama, ketika dia nomor 1 udah cinta Tuhan. Ya, dia udah cinta Tuhan. Matius 22 ayat 36 sampai 37 dan 39, hukum mana yang terutama? Kasihilah siapa dulu? Tuhan Allahmu dengan segenapmu, baru itu yang pertama dan terutama. Itu yang PR nomor 1-nya. Dia harus jatuh cinta dulu sama Tuhan. Baru habis itu apa? Yang gak kalah penting dengan itu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Baru salah satunya asmara. Karena kan kasih kepada sesama kan bisa persahabatan, bisa kekeluargaan, right? Tapi yang asmara juga termasuk di situ. Makanya logonya Kristen itu salib. Yang ke atas lebih panjang dari yang ke samping. Kalau sama panjang jadinya palang merah. Ya kan? Karena nomor 1 itu Tuhan dulu. Pastikan dia udah jatuh cinta sama Tuhan. Seorang itu siap ketika dia udah jatuh cinta sama Tuhan. Karena kalau belum dia jatuh cinta sama Tuhan, keburu jatuh cinta sama yang lain, akan sangat sulit, bahkan hampir mustahil untuk diseret untuk jatuh cinta sama Tuhan. Makanya berapa gereja kalau gue jalan perhatiin banyak kan isinya ibu-ibu. Bawa bapaknya kemana? Gak tahu. Kristen sih. Cuman di rumah aja sibuk di kolom-kolom komen. Postingan-postingan polemikus, perdebatan antara Kristen dan berasa udah Kristen gara-gara kayak gitu. Cuman nganterin istrinya gereja, istrinya pelayanan, aktivis, suaminya di warung, nyangkut. Main catur sama tukang warung. Berasa udah Kristen. Karena udah masuk radius gereja. Asik. Jadi sinyal dapat. Tipis-tipis. YouTube-YouTubean di rumah. Lihat. Kenapa? Karena buat dia Tuhan bukan nomor 1. Dia mau gak mau ke gereja gara-gara istrinya gerejaan. Ironis. Ya mestinya gak perlu kayak gitu. Justru kita sebagai suami istri membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Ya dong. Ketika salah satu malas, yang satu nyemangatin, ayo. Kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Ayo. Ya.
Udah cinta Tuhan tuh nomor 1. Matius 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan termasuk jodoh. Jodoh itu bonus, bukan fokus. Fokus itu mencari kehendak Tuhan, menyadari siapa rajanya, dan mulai mengabdi sama sang raja. Itu fokus kita. Baru sisanya tuh bonus, termasuk pasangan hidup. Ya, orang yang belum cinta Tuhan gak siap untuk asmara. Kedua, udah dewasa. Ya, Matius 19 ayat 5, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua jadi satu daging. Tapi kan itu buat pernikahan, Pak. Loh, ya emang lu pacaran buat apa? Buat ngisi waktu gitu. Biar nggak ketinggalan sama orang-orang lain gitu. Biar kalau ditanyain, kayak tadi WL bilang, ya kita semua pernah lah ya berada dalam hubungan yang toksik. Gak pernah Kak, aku masih jomblo. Kasian, gak relate. Ya kan? Gitu doang, lu pacaran cuma nyari pengalaman gitu. Enggak. Pacaran tujuannya apa? Pernikahan kan? Dan gini, kalau udah melibatkan komitmen, artinya ini khusus dewasa. Karena bocil gak ngerti komitmen. Ada yang pernah ditinggalin main tak umpet gak sama ponakannya? Ya gue udah om-om ya, tahun ini gue 41 nanti Oktober. Oke, udah masuk kategori om-om. Jenggot sama kumis udah mulai memutih, rambut yang bagian tengah udah mulai menolak tumbuh. Right? Kayak mulai demo gitu. Jadi gue udah gak bisa jadi gonjes. Gondrong Yesus udah gak bisa gue rambut. Tinggal jenggotnya doang. Tapi gue bersyukur lah gue gereja di New Wine International di mana ada Pastor Raguel. Raguel tuh gak bisa numbuhin jenggot sama kumis. Dia bisa numbuhin rambut. Jadi kalau kita mesti gabung buat jadi Yesus. Gue jenggotnya, dia rambutnya. Mesti unity, gak ada jalan lain gitu. Ya. Gue pernah ditinggalin main tak umpet, gila parah banget. Kita main tak umpet, udah komitmen tuh main tak umpet. Oke, kamu ngumpet saya cari, oke. Gampang kalau cari dia. Kita panggil-panggil aja, pasti dia deg-degan sendiri, terus ntar mulai bikin kegaduhan sendiri. Udah ketahuan. Ini pas gue ngumpet, kok lama banget deh nyarinya. Apa gue jago banget kali ngumpetnya. Karena pengalaman gue udah puluhan tahun main tak umpet. Sebelum anak ini bocil ini lahir kan gitu. Gue udah berpengalaman, gue pikir apa gue jago banget. Akhirnya 30 menit kemudian, 30 menit betah banget gue ya. Parah, mainan HP aja gue. Mana sih ini anak parah. Ya, akhirnya gue keluar, dia lagi main game, gila gak? Emosi gue bilang, mana komitmen kita main tak umpet? Hah? Nangkap gak maksud gue? Bocil gak ngerti komitmen. Asmara ini bukan mainan bocil. Dan gak ada urusannya sama umur. Seorang tuh bisa cuma tambah tua, gak tambah dewasa guys. Benar. Tapi udah dia cukup umur kok Kak buat pacaran. Enggak, dia kalau dia masih bocil mah. Dia akan memperlakukan lo sebagai mainan. Yang bisa diganti-ganti. Dulu main mobil-mobilan, sekarang main mobil beneran. Ganti-ganti mobil. Dulu main orang-orangan. Sekarang main orang beneran. Ya kan? Ganti-ganti pacar. Ya? Saya ganti-ganti HP. Enggak, dia masih kecil itu, masih bocil. Enggak. Dia belum siap untuk asmara. Karena asmara buat orang dewasa. Laki-laki di situ man, bukan boy. Jadi walaupun benar syarat jodoh itu harus pertama lawan jenis guys. Itu harus nomor 1. Bukan cinta Tuhan dulu. Kalau cinta Tuhan kalau sama jenis gimana? Enggak boleh, bukan gitu desainnya. Pertama lawan jenis udah pasti. Tapi lawan jenis gak cuma sembarangan laki. Karena dia bisa bocil. Bisa bocah laki-laki. Boy sama man tuh beda. Ya boy itu pengen main-main terus. Dan punya kecenderungan ngerusak. Cuman man yang bisa merawat. Man yang bisa bertanggung jawab. Man yang bisa komitmen. Ya, cukup dewasa untuk percaya. Berkaitan tentang jodoh ya teman-teman. Dengerin nih. Kalau lu belum cukup dewasa untuk ini, lu belum siap untuk pacaran atau asmara. Cukup dewasa untuk percaya bahwa gini, berkaitan tentang jodoh, kalau Tuhan belum pertemukan, berarti lu belum membutuhkan. Kalau lu belum bisa percaya itu, lu belum siap buat asmara. Yang gak siap putus, gak siap pacaran. Karena pacaran masih bisa putus. Tapi yang siap cerai, gak siap merit. Karena kalau merit gak boleh cerai. Nangkap gak maksudnya? Dibutuhkan kedewasaan di sini. Ya, ini gue ambil dari quotes adik gue, bukan quotes sih, dia ngejawabin Twitter waktu itu, zaman masih Twitter lah. GAC mulai naik gara-gara cover lagunya Telepon Lady Gaga waktu itu viral di YouTube. Ya terus ada yang nanyain ke Audrey, adik gue yang paling kecil Audrey. Kak Audrey kan cantik, bisa, suaranya bagus, terkenal. Kok belum pacaran sih sampai sekarang?
Kan banyak ya pasti yang mau sama Kak Audrey. Terus dia jawab keren-keren. Kalau Tuhan belum kasih berarti gue belum perlu katanya. Wah, gue curi sampai hari ini quotes itu. Keren. Itu namanya dewasa. Walaupun mungkin umurnya waktu itu baru berapa deh gue. 2010 tuh, 2009. Ya, kagum gue dengan jawaban itu. Ya, cukup dewasa untuk percaya kalau Tuhan belum pertemukan berarti saya belum memerlukannya. Jadi gak perlu galau. Kalau masih single, sekali lagi jomblo bukan dosa dan jomblo lebih bebas. Jadilah high quality jomblo kan gitu. Yang apa? Siap. Kak, kesiapan. Udah cinta Tuhan sama udah dewasa. Kak, yang kedua adalah berbicara tentang kekudusan. Ya, mengasihi bukan menzolimi. Yang tadi gue udah sempat kutip, kalau sayang dijaga bukan dirusak. Kalau dirusak berarti gak sayang. Dan ini sangat berkaitan dengan kekudusan teman-teman. 1 Korintus 13 ayat 5 mengatakan kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Karena kasih tidak mementingkan dirinya sendiri. Kenapa orang pacaran grepe-grepe? Anggur-anggur, grep-grep. Kenapa? Kenapa? Karena yang dipikirin cuma satu. Kepentingannya sendiri. Ini yang di palanya. Gue pacaran sama lu, gue dapat apa? Karena kemarin sama mantan gue dapat jatah. Udah mantan aja masih ada jatah mantan. Gila juga tuh. Itu realitas sekarang kok. Ngomongnya bisa sesampah itu. Dan lu banggain kayak gitu. Malu lu mestinya. Bener lu mesti malu. Dan ngomong gitu ke pacar lu yang sekarang. Lu menuntut sesuatu yang udah jelas bukan milik lo. Dan lu lagi memeras dia atas nama cinta. Lu mesti malu. Bukan bangga dan bahkan compare. Gue dulu sama gue dapat apa dari lo. Dan ini gak berbicara tentang kesopanan secara umum teman-teman. Apa yang sopan atau apa yang gak sopan di budaya ketimuran. Ketika keluar negeri Australia minimal yang paling dekat jadi gak apa-apa. Gue pertama kali ke Australia gue kaget. Gue ngeliat orang bercumbu. Tuh gak lo? Bercumbu yang kayak di film-film tuh. Di pinggir jalan. Gile, gue bilang apa nih? Tegang sendiri gue bilang pindah jangan di sini. Iya bener aneh banget gue kayak risih. Di sini mah orang cuman nganterin naik motor cium jidat, cium tangan gitu aja langsung jeje norak kalau di sini mah. Di sono wah cium-ciuman nggak ada yang kenapa-napa. Beda budaya. Tapi kesopanan di sini bukan bicara itu teman-teman. Apapun yang lu lakukan buat kepentingan lu sendiri itu nggak sopan. Apalagi dalam hubungan. Itu nggak sopan namanya. Ya kan? Ya kan berapa dari lu ngerasanya pacaran tapi sebenarnya lagi pelacuran bukan pacaran. Karena ini di mentalnya. Ya gue jemputin lu di rumah, anterin ke mall. Bayarin nonton, habis itu apa lapar gue bayarin makan. Jalan-jalan lihat-lihat, tas yang paling lu pengen ada lagi diskon. Gue beliin tas yang paling lu pengen. Gue anterin lagi ke rumah. Masa cium aja gak dapet sih? Lihat. Apa itu? Jangan bilang pacaran. Pacaran gak mikirin itu. Ya cinta itu gak pernah berpikir apa yang bisa gue dapet dari lo. Cinta itu selalu berpikir apa yang bisa saya berikan untukmu. Kalau lu single, udah solid kayak gini, apa nilai plus yang bisa gue bawa dalam hubungan ini? Apa untungnya lu pacaran sama gue? Kalau mantan lu gak bisa jagain lo, gue harus bisa jagain lo. Ya dong. Kalau mantan lu mempermalukan lu seperti cewek murahan, gue harus menghargai lo. Itu nilai lebihnya. Bukan lebih ganteng. Bukan lebih kaya. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi kalau mau sungguh-sungguh mengejar yang kedua yaitu kekudusan, jauhi percabulan. Harus berani, harus strict. Berhenti nonton TV deh. Benar. Uninstall Netflix deh. Nggak apa-apa. Demi yang kedua. Ya demi bisa racun ini menyingkir dari hubungan kita. Ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam apa? Pengudusan dan penghormatan. Bukan dalam keinginan hawa nafsu. Jadi pacaran tuh mesti serius. Nggak main-main, nggak. Karena apa nih akan dibawa sampai pernikahan, mentalnya harus gitu. Dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Jangan sama kayak dunia ini. Ya.
Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan, hal-hal ini itu apa sih? Kita lagi ngomongin apa di sini? Sexual purity. Yang berkaitan sama holiness tadi. Kak, yang kedua. Dalam hal sexual purity ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Ya, jadi apa? Ketika pacaran pun lu mesti memperlakukan dia. Kalau lu laki-laki, lu perlakukan pasangan lu sebagai your sister in Christ. We are brothers and sister in Christ. Gue gak mungkin macem-macemin adik gue sendiri. Nanti maksudnya? Gue gak mungkin macem-macem sama kakak gue sendiri. Gue gak mungkin merugikan, menzolimi my sister in Christ. Dan ini serius teman-teman, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang ceman, melainkan apa yang kudus. Nah kita mesti sungguh-sungguh. Ya ketika udah siap, oke udah cinta Tuhan, udah dewasa, berikutnya udah sungguh-sungguh mengejar kekudusan enggak? Karena itu artinya Kristen. Ya wajar lah Kak, enggak wajar, jangan diwajar-wajarin. Bahaya kalimat itu tuh. Ya namanya juga laki, enggak ada kayak gitu kita. Ya kucing mana sih yang gak doyan ikan? Ada, kucing kenyang. Ya pertanyaannya, is Christ enough for you? Kalau Christ enough for you, lu gak perlu pornografi, lu gak perlu. Hobi-hobi lu yang sekarang jadi berhala itu lu gak perlu. Lu bisa hidup tanpa itu semua. Lu hanya gak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya. Yang ketiga terakhir namanya kejelasan teman-teman. Bukan coba-coba atau jalanin aja dulu. Elah itu kata paling busuk yang pernah gue denger seumur hidup. Ada yang kesini naik angkutan umum, apapun itu. Angkot biasanya ada rutenya ya, ada rutenya. Dan kadang kalau kita naik angkot kita mesti hati-hati, kita tanya dulu, bang ini lewat sini nggak? Kan gitu. Kadang soalnya tulisannya ada tapi kagak lewat deh. Ntar tengah jalan dia muter, suruh kita nyambung. Nyambung sama siapa juga kita bingung, tau gak lo? Diputusinnya gitu di tengah jalan, suruh nyambung sama siapa gue juga gak tahu. Ya ntar nyambung neng, nyambung sama siapa bang? Gak tahu ya, sembarangan banget. Iya gak, bener gak? Maka dari awal, ya gak, yang perempuan yang naik angkot kan pasti nanya dulu, bang ini lewat sini gak ya bang ya? Kalau abang yang gak jelas, misal contohnya abangnya bilang, ya naik aja dulu, naik kita jalanin aja dulu. Kira-kira lo naik gak gue tanya? Hah? Tapi abangnya Kristen loh. Wih lagunya ku terhubung denganmu di angkotnya. Ya, wangi, ganteng, kalung salib di tengahnya tuh yang kaca tengah. Gile. Depannya stiker Hosana. Wih, belakangnya haleluya. Gile. Goyah gak kira-kira perempuan-perempuan Kristen? Goyah lah. Waduh, Kristen lagi, cakep lagi. Tapi kagak jelas. Tanyain bang, lewat sini gak bang? Naik aja dulu neng, kita jalanin aja dulu. Kalau lu punya akal sehat lu gak bakal naik, yakin gue. Ya. Kalau naik angkot aja bisa pinter, kenapa jadian goblok gitu loh. Hah? Kuliah aja belum beres, kagak beres, ngeband mulu bukannya kuliah. Nganggur mulu, alasannya belum ada yang ketemu yang sesuai passion. Passion. Bikin duit. Passion. Bodoh amat sama passion lo. Alasannya banyak bener. Pacaran udah 9 tahun, gila gak tuh? 1 tahun lagi lunas tuh rumah. Dan belum nyicil rumah, orang belum gawe. Setiap kali ditanyain, kamu nyampe kapan mau kayak gini, kamu jangan push aku dong. Yelah, apa sih jijik, kesannya lu yang toksik gitu. Kagak, dia yang gak jelas. Kenapa jadi marah-marah gue? Tujuannya harus jelas. Gini, Amsal 27 ayat 17 bilang apa? Ini ayat yang ada di undangan merit gue sama istri gue. Ya ayat kan umumnya kan paling kasih, tidak berkesudahan itu. 1 Korintus 13, basi. Ayat lu, undangan lu ayatnya aja pakai draft tuh kalau terlalu udah biasa. Udah basi banget. Gue pakai ini Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Gue pakai ayat itu karena kita menyadari. Kita ini dipertemukan sama Tuhan untuk saling memproses. Kita akan saling menajamkan. Jadi nyaman itu sesuatu yang akan sangat jarang dirasakan. Ya, besi menajamkan besi itu bunyinya gini guys. Cing, cing, cing. Gitu. Oh ya. Tapi bukan berantem, saling membunuh bukan. Tapi kayak orang petinju lagi latihan sama
sama ininya, sama pelatihnya, sama sparringnya. Biar makin tajam. Ya. Jadi gue paling geli kalau ada orang yang bilang kayak, Kak, aku sih tahu sih Kak, sebenarnya kita ini hubungannya toksik. Tapi kita udah nyaman Kak. Gue bilang, apa? Alasan macam apa itu? Aneh banget. Lu pacaran buat nyari nyaman. Jangan pacaran, pacaran itu gak nyaman. Lu mesti ngasih laporan sama siapa lagi ngapain pulang jam berapa. Gak nyaman, kemana-mana ribet. Bener, gak nyaman. Nyaman tuh beli bean bag, itu nyaman. Datang lagi mau menikah. Kenapa mau menikah alasannya? Gue bilang, karena saya berhak bahagia Pak. Ya elah. Bahagia jangan merit. Susah, merit itu ribet. Berat. Bahagia itu beli es krim. Bahagia no. Ganti HP no lo bahagia. Kalau gak mampu ganti HP, ganti casing lo bahagia deh. Seminggu habis itu udah. Casing gue baru ganti. Seminggu doang gue senang, habis itu ya udah casing. Alasannya payah gitu loh. Nggak ada tujuannya. Ini kan, makanya ngandelin aplikasi. Ini kan di aplikasi jodoh kan yang lu cari kan sebenarnya elu tapi lawan jenis, ya kan? Ini gak? Suka musik jazz? Swipe right. Suka nasi goreng Jepang? Tadi gue baru makan, swipe right. Suka swipe right. Jadi sebenarnya lu nyari siapa? Lu nyari elu kan? Lu nyari elu tapi lawan jenis. Lu tuh narsis sebenarnya. Dengerin teman-teman, jodoh itu kemungkinan besar sangat berlawanan sama lo. Cuman visinya sama. Tujuannya sama. Karena hanya dengan demikian orang yang berbeda bisa jalan bersama. Karena tujuannya sama. Makanya yang beda Tuhan gak bakal bisa. Yang satu ke sorga, yang satu ke neraka. Gak bakal nyambung. Ya dong, kalau dia gak mau dibawa ke sorga, berarti lu jangan mau dibawa ke neraka. Ya mesti putus dong. Ya kan? Ke gereja aja gak mau, apalagi ke sorga. Ya kan? Yang kayak gini aja udah tinggalin. Tapi udah nyaman Kak. Biasanya pacaran udah kelamaan. Dan kejauhan biasanya. Kelamaan bicara apa? Udah kenal semua. Sampai orang tuanya udah kenal. Lah, gue kenal sama semua orang tua teman-teman gue. Nggak ada yang nikah sama gue tuh. Asli. Gue nikah sama yang completely different. Yang gue mesti kenalan lagi. Salam om, salam tante, gue mesti kenalan. Yang udah nyaman itu gak ada yang married sama gue. Lama loh gue temenan sama mereka dari kelas 5 SD. Sampai lulus SMA. Sampai kuliah masih satu komplek di Lipo Karawaci. Gak ada yang gue nikahin tuh. Walaupun udah nyaman gitu. Apa sih arti nyaman? Biasanya kelamaan jadi sayang karena aduh terlalu lama. Padahal toksik, udah jelas toksik. Padahal udah jelas dia gak cinta Tuhan. Udah jelas dia mulai gak bisa nahan hawa nafsunya karena udah kelamaan. Yang bikin lama sebenarnya kan dia. Gak jelas, coba dia udah kerja ya kan. Udah mandiri, kita udah gak merit. Ini yang gak jelas kan dia. Dengan segala alasannya. Ya, jadi udah sebenarnya udah capek gitu loh. Kelihatan banget, tapi akhirnya mau dipaksain mau merit. Mau paksain pemberkatan, mau ikut bimbingan, pas bimbingan ngobrol-ngobrol. Ya ini mah payah ini, toksik ini mah gak usah dilanjutin. Tapi sayang, karena udah nyaman. Udah kelamaan biasanya, satu sama satu lagi udah kejauhan. Tahu kejauhan, ngerti gak maksudnya? Bukan Jakarta Bandung, deket naik bus. Enggak. Kejauhan tuh artinya pacarannya udah melakukan yang mestinya belum dilakukan ketika pacaran. Jadi ngerasa sayang, mahkota gue udah diambil Kak sama dia. Enggak, bukan dia yang ngambil, lu yang ngasih. Because of love. Dongo dipelihara. Bener. Asli, itu bener kok. Ya, kelamaan sama kejauhan. Biasanya itu yang bikin akhirnya maksa walaupun toksik. Teman-teman gini loh. Gue belum pernah sih makan bakmi ayam 200.000. Tapi anggap deh gue makan bakmi ayam jamur 200.000. Datang ke meja gue. Tiba-tiba pas gue liat jamurnya, kayak kenal nih jamurnya. Kayak HP. Misalnya kita bisa gitu kan, ngeliatin terus dia langsung ngasih tau, jamur beracun guys. Gila gak? Kira-kira gue lanjutin gak makan mie-nya. Karena tadi baru satu suap tuh gue, belum kena jamur. Tapi gue curiga nih jamurnya kayak kenal nih di mana ya. Gitu. Wah jamur beracun, kira-kira lanjutin gak? Tapi sayang 200.000. Sama kayak pacaran lo, udah tahu toksik racun. Nggak usah disayang-sayang. Putusin, ganti yang lain lah. Mati lo ntar. Menderita lo seumur hidup lo. Pernikahan tuh kan kayak gitu. Lo yang masuk ke kerangkeng sama tuh orang. Terus lo kunci lo buang.
Ya, dan gak ada yang bisa disalahin selain diri lu sendiri. Orang tua gak kasih restu, semua mentor alarmnya nyala, bilang jangan deh. Tapi lu gas kan gitu. Kan yang jalanin gue. Ya terserah, resiko ditanggung penumpang kalau gitu. Nanti gak usah konseling, bodo amat, lu yang milih sendiri. Ya bener, konsisten dong. Kenapa sekarang diomongin gak mau, nanti di depan baru minta, enggak fair namanya. Itu bahasa Ibraninya itu bocengli. Ya. Tujuannya apa? Buat semakin ditajamkan. Lu tadinya rajin pelayanan, cinta Tuhan banget. Harusnya pacaran membawa lu makin rajin. Makin sayang sama Tuhan. Makin all out buat Tuhan. Itu pacaran yang bener. Ya, punya pacar harus lebih baik, kata Neng Yura. Neng Yura aja paham, padahal dia bukan Kristen. Kalau bisa-bisanya nggak bisa berkaca, lu jadi orang yang tambah baik atau gimana? Lu makin hormat gak sama orang tua lu? Lu makin sungguh-sungguh belajar nggak, buru-buru pengen cepet selesai biar bisa bertanggung jawab lebih lagi, nyari kerjaan seperti, atau lu makin malas, makin bikin alasan, makin dibuat nyaman sama pasangan lu itu. Ayat terakhir Malaki 2 ayat 15 dalam 2 menit, kayaknya gue masih punya 2 menit, I don't know, mungkin udah lewat. Ayatnya bilang gini, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh mereka ini laki-laki dan perempuan, anak-anak laki-laki dan perempuannya Tuhan. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, bukan keturunan doang. Jadi apa? Sebelum merit harus udah produktif. Lu udah melatih diri, mementorin orang-orang, dan melalui pacaran lu bisa menginspirasi orang-orang, membawa orang-orang kepada Tuhan. Jadi nanti ketika lo merit dan Tuhan ternyata nggak percayain anak sendiri, lu udah terbiasa membesarkan anak-anak rohani. Karena keturunan ilahi, bukan keturunan doang. Jadi nanti kalaupun punya anak, kita besarkan dia bukan cuma dikasih makan, disekolahin. Tapi kita jadikan dia anak rohani kita. Oh ya, kita harus besarkan tentara-tentara Tuhan. Tujuannya ke sini guys, makanya apa? Jadi jagalah dirimu. Jangan seorang gak setia terhadap istri dari masa mudanya, pacaran jangan sembarangan, sampai menikah juga apalagi. Ini tuh ada tujuan ilahi di dalamnya. Ya, ini gue di luar dari konteks, apa waktunya udah lewat, tapi gini, kita itu jangan gampang termakan sama nilai-nilai dunia. Misal contoh child free deh, child free itu nilai dunia. Ada pernikahan Kristen punya tujuannya keturunan ilahi. Child free itu kalau lu tarik ujung-ujungnya itu gak mau repot, itu ujung-ujungnya. Oh terlalu banyak anak-anak yang terlantar di dunia ini. Buat apa kita melahirkan satu lagi? Untuk dia ada kemungkinan untuk menderita. Gue bilang, oh ya gitu, oh ya udah angkat deh yang tadi lu bilang menderita tuh banyak kan, lu angkat noh. 3 apa 2 apa 5 ada lu angkat tuh anak-anak itu biar pada gak menderita. Gak mau juga kan? Karena sebenarnya lu gak mau repot, udah ngomong aja gak mau repot, gak usah pakai alasan yang aneh-aneh. Tapi kalau gak mau repot, jangan jadi Kristen. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, ajar mereka melakukan segala sesuatu. That's what Christianity is all about. Menjadi murid Kristus dan memuridkan yang lain. Kalau kita gak mau repot, gak cocok. Ya, ada tujuan ilahi di dalam pacaran Kristen dan pernikahan Kristen. Dan itu yang kita mau capai sungguh-sungguh. Dan ini kenapa kita mesti putus dulu, yang tadi gue bilang. Kalau emang segitu toksiknya nih hubungan, kita harus saling menjauhi dulu. Untuk sementara waktu biar lebih fokus sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa detox. Tuhan kebenarannya, anugerahnya, kekudusannya, cintanya yang bisa pulihin kita. Kalau enggak hancur. Kita masuk dengan kepahitan sama papa kita. Akhirnya, atau kepahitan sama mantan yang tukang selingkuh. Akhirnya lu masuk dengan bawa pistol. Dengan ketakutan bakal diselingkuhin lagi. Jadi gak ada tuh kepercayaan. Akhirnya apa? Orang cowok yang baik-baik dicurigain terus, kasihan. Lu melukai dia tanpa lu maksud. Cuman karena lu takut dilukai lagi. Hurt people, hurting people. Orang yang terluka tanpa sadar pasti melukai orang lain. Dan bukan itu yang kita mau. Nih kalau udah keburu beracun, gak ada salahnya putus dulu, it's okay. Break dulu juga gak apa-apa, break artinya apa? Ya putus namanya, patah tuh break. Sama aja, udah gak usah pakai alasan yang aneh. Sama udah judulnya, tapi kita ada komitmen dalam artian, gue pengen fokus dulu sama Tuhan, karena banyak yang mesti diberesin dalam diri gue nih. Gitu loh. Ya dan, gak apa untuk sementara waktu, it's okay kok. Ya kalau emang lu buat gue dari Tuhan dan gue juga buat lu, kita gak bakal kemana-mana kok. Ya gue gak mau ngejar apapun secara asmara, gue mau ngejar Tuhan dulu. Karena cuma Tuhan yang bisa pulihin gue. Yang bisa keluarin semua racun ini. Setelah gue masukin yang benar firmannya, cintanya, kebenarannya. Dan I hope you do the same. Dan nanti kita akan bertemu lagi
Ketika kita udah pulih, kita akan bersatu untuk memuliakan Tuhan. Itu sih yang masih aku mau sharing, thank you. Oke, malam semua ya. Nah, ini kita mau ngajak buat teman-teman semua untuk ikutan camp. Nah, campnya ini camp buat para cowok dan cewek ya. Untuk camp nanti Maret tanggal 14. Tapi sebelumnya campnya kayak apa sih gitu kan? Ngapain kok kita mau ngajakin camp segala macam? Nah, untuk lebih jelasnya mungkin yang udah pernah ikut camp nih, Hana. Gimana Han? Kamu camp ini waktu tahun berapa kamu ikut? Aku tahun 2022 ya, udah lumayan lama Berarti sih. angkatan 2022 dan Iya. kebetulan 2024 ini ada lagi ya? Yes, betul. Nah. Untuk yang single ya teman-teman. Single dan belum menikah. Iya. Cowok, cewek. Gimana kamu selama ikut camp kamu dapetin apa? Waktu camp tuh awal-awal tuh aku dipaksa ya, Rada dipaksa sama koko aku sih sebenarnya. Dipaksa. Sama koko Rudal ya, mana koko Rudal. Dipaksa. Tapi setelah dipaksa malah ketagihan sih. Ketagihan sebenarnya. ya. Iya. Nah. Betul. Terus tuh ada hal yang mungkin aku tuh berpikir kayak gini. Ah ngapain sih ya ikut camp ya? Paling kayak retret pada umumnya lah ya. Terus camp-camp pada umumnya gitu. Ah paling bahasnya gini, sok tahu. Iya. Karena aku dulu latar belakangnya teologi guys. Sekolah teologi ya? Wah. berarti Jadi sok kamu- tahu gitu. Berarti ngerasa paling baik-baik bahas- aja gitu ya? Yes betul. Ah paling bahasnya kayak gini, paling bahasnya kayak gitu lagi. Ya udahlah, paling formalitas aja lah ikut karena koko yang nyuruh gitu. Terus ternyata setelah aku ikut ada hal yang berbeda, malah banyak teman-teman yang berbeda gitu. Berbedanya tuh gimana? Berbedanya waktu ada beberapa sesi ya, aku spill sedikit ya. Kalau misalkan mau lengkapnya kalian harus ikut sih. Oh, sih. Nanti boleh kontak aku juga. Recommended ya? Nanti aku ada di depan guys. Gitu. Nah singkat cerita aku dapetin di situ tuh waktu sesi cewek sama cowok dipisah gitu ya. Waktu sesi cewek sama cowok dipisah itu tuh ada statement kayak gini. Wanita tuh harus jadi penolong loh, jangan jadi perongrong gitu. Nah aku berpikir ngapain sih ada statement kayak gini, emang gue mau merit apa gitu kan. Tapi aku bilang kayak gini guys, camp itu menurut aku investasi. Investasi ya? Ya investasi jangka panjang ya guys. Jadi yang aku alamin itu tuh setelah ini nih 2024 aku alamin. Padahal aku camp itu 2022 gitu. Tapi aku baru ngalamin itu 2024 gitu. Kok bisa gitu gimana? Iya setelah aku kan udah married nih guys ceritanya Nah. 2024. Tapi ini ngomong-ngomong Hana ini masih muda loh ya? Gak seumur Iya. sama saya kan? Enggak kan? Enggak, aku masih 24 guys. 24 ya. 24 baru kemarin sih. Gitu. Jadi aku ngalamin setelah aku married. Ternyata iya ya relate banget sama yang aku alamin sekarang. Definisi camp investasi jangka panjang sih. Oh, jadi mempersiapkan kamu masuki pernikahan Yes, juga. camp ini. betul. Jadi teman-teman yang kalian merasa sekarang itu baik-baik aja, nggak apa-apa ikut aja. Toh ini juga investasi untuk kalian gitu. Ya. Ya menurut aku gitu. Jadi investasi ini Gopay C-nya itu menurut kamu gimana? Murah banget. Murah banget ya? Murah banget, itu murah banget sih. Karena seumur hidup ini, Ya, serius seumur hidup gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ingin ikut camp ini, kalau jangan sampai gara-gara masalah biaya gak jadi ikut gitu loh. Yes, betul. Jangan sungkan, nanti bisa hubungin panitia lah, kita bisa atur gitu ya. Yes. Jadi yang penting ada kerinduan dulu mau ikut. Ya. Jadi ini acaranya itu tanggal 14 sampai 15 Maret ya di Wisma Prastita Cimahi. Nah itu tadi yang para cewek tadi ya ngajakin, saya ngajakin para cowok nih. Kalian para cowok ya, gak cukup cuma menjadi cowok yang ganteng, keren gitu ya, enggak. Karena melalui camp ini, itu akan disingkapkan bagaimana kita menjadi seorang pria. Paradigma menjadi seorang pria untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi akan disingkapkan banyak hal yang kita tuh perlu pemulihan. Ya, jadi camp ini mempersiapkan kita semua lah untuk hidup sesuai dengan standarnya Allah. Amin. Nah, makanya jangan sungkan-sungkan nanti ke pendaftaran bagian di belakang ya, kita ada setelah pulang ini. Ya. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Sudah sih, harus produktif ya guys, ikut Tuhan. Yes, produktif. Thank you ya, God bless ya. Silakan. Mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan dari teman-teman ya, Pastor ya. Jadi di sini udah banyak ya, banyak Banyak pertanyaan. banget Kita pertanyaannya. coba pilih dulu ya.
Nah ini yang pertama nih Pastor. Saya trauma sama hubungan sebelumnya dan sulit sekarang rasanya untuk bangun hubungan yang baru. Baiknya harus gimana ya Pastor? Ya harus. Jadi punya trauma kan sebelumnya. Harus dipulihkan dulu. Karena setiap kali lu berhubungan malah trigger trauma lu kan. Yang gak ada jalan lain, harus dipulihkan dulu. Bagaimanapun itu caranya. Ya dan kalau perempuan lo harus menyadari gak semua laki-laki seperti mantan lo. Ya itu dan sama laki-laki juga berlaku demikian, gak semua perempuan seperti mantan lo. Ya saya pernah disamperin lagi pelayanan kan, salam-salam biasanya kan terakhir ya. Salam. Terus ada orang bilang kayak gini, Pak Pendeta nanti saya mau ngomong ya. Gue bilang, oh iya, gue bilang ngomong apaan gitu. Udah tegang luan gue, apa yang mau diomongin. Ya terus dia bilang pas abis salam-salam semua, si ibunya masih nunggu di situ. Terus dia bilang semua laki-laki itu sama aja Pak Pendeta. Gitu gue bilang, kenapa tiba-tiba jadi marah-marah begini? Ya kan, semua laki-laki sama Bu, iya gini-gini buaya segala macam apa segala. Gue bilang termasuk saya dong, ya kalau Bapak beda ya saya kan laki-laki juga. Maksud gue ngerti kan, dimulai dari situ dulu, menyadari bahwa gak semua orang tuh seperti mantan lo. Nah dari sana bisa baru kita beresin pemulihan kita dulu. Kalau gak bisa kemana-mana. Setiap kali mau pacaran, dijemput, gandengan, trigger, percuma gitu loh. Nah jadi emang kita harus memulihkan, ikut retret paling bener. Wah. Ya kan, gope elah. Ikut camp, gope apa sih? Betul. Beli fans saya gak dapet gope. Jadi jangan lupa ya ikut camp ya teman-teman ya, kita bertemu bersama. Oke, ini yang kedua, ini yang paling hot topic banget ya. Dari awal pertanyaan ini muncul tuh langsung banyak banget yang like ya. Katanya ini ada 2 pertanyaan lanjutan. Aku sudah berhubungan badan 2 kali dengan pacar. Hati merasa ingin menjauh tapi terikat dengan ceweknya yang bilang, aku udah gak perawan karena kamu. How should I know she's the one or not? Terus dia berhubungan tuh katanya karena digoda, sampai kemudian jujurnya akhirnya lolos gitu, tergoda gitu akhirnya. Tahu ini salah banget Pesta, tapi sekarang tidak berdaya merasa bahwa beliau harus bertanggung jawab. Kalau gitu gimana nih? Jadi pertanyaannya, apakah dia ini orang he's the one gitu, she's the one? I don't know. Dengan yang sudah dilakukan. I don't think you're the one either buat dia. Maksudnya semenggoda-menggodanya dia kan pilihan dari tangan lo. Untuk tergoda apa enggak. Ya kan Hawa bisa godain Adam buat makan tuh buah, tapi kan Adam bisa bilang enggak. Dan terus Adam nyalain Tuhan pula. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, coba kasih perempuan yang lain, gak gini kisahnya. Parah. Perempuan ditanya, bener lu yang itu? Dia nyalain setan. Gitu. Ya, kebiasaan untuk nyalain orang harus berhenti. Buat saya, apapun alasan lo untuk berhubungan badan sama cewek lo akan bertanggung jawab sama hal itu. Apapun itu bentuknya. Ya. Entah untuk, karena gini, kalau hubungannya akan terus membawa lo berhubungan badan terus sebelum menikah, lo harus putus. Nah gimana putusnya? Gue harus bertanggung jawab. Enggak, lo gak bertanggung jawab. Belum artinya gak bertanggung jawab kayak gimana. Lo bertanggung jawabnya adalah sederhana. Lo datang ke orang tuanya dan bilang sorry. Saya udah melakukan yang semestinya gak saya lakukan. Ya. Dan kemungkinan besar orang tuanya pasti marah. Dan bisa jadi kalian putus. Atau disuruh lanjutin. Kalau dia Kristen, lo lanjutin. Kalau bukan, gak usah. Terus gimana tanggung jawab gue? Itu urusan lo sama Tuhan. Lu tinggal bilang minta maaf sama dia, udah sesuatu udah gak bisa diambil lagi. Itu udah gak bisa diulang, itu namanya kesalahan, ketololan yang gak bisa lo perbaiki. Tapi yang bisa lo perbaiki adalah dengan tidak terus merusak dia. Karena kalau udah sekali 2 kali berhubungan, percayalah kalau masih pacaran pasti berhubungan terus. Ya. Dan itu yang ngeri adalah ketika kasus kayak gini lebih amplified. Ceweknya hamil dan bukan Kristen. Dan kalau lu mau nikahin dia, orang tuanya dia paksa lu mesti jadi agamanya. Nah itu paling bingung posisinya. Kan lu harus bertanggung jawab kan gitu. Ya teman-teman, hubungan yang dilandaskan dengan paksaan. Ini kan paksaan ya. Jadi ceweknya kayak punya kuncian gitu buat ngunci lo. Kan lo kayak udah ditandain gitu karena sesuatu yang kayak udah mengikat. Teman-teman, inilah the scary thing about sex. Oke. Seks itu mengikat bukan hanya tubuhnya, tapi termasuk bisa jadi jiwanya. Makanya kalau udah pacaran kejauhan biasanya susah putusnya. Hampir gak bisa malah. Ya. Jadi dengan berat hati, pilihan 2. Kalau dia Kristen lu lanjutin, tapi lu bertobat, lu minta maaf. Ya lu minta ampun sama Tuhan nomor 1, berikut sama dia. Dan kalau perlu sama orang tuanya. Nah kita lihat proses berlanjutnya seperti apa.
Kalau orang tuanya pengen kalian misalnya saat bener-bener sayang-sayangan gitu ya, nggak toksik, jadi cewek nggak pakai senjata. Oh, lu udah pernah gituin gue udah gak perawan gara-gara lo, jadi untuk ngapa-ngapain gitu. Gue mau beli tas 50 juta. Ya gue mana ada duit, ya mesti mau, gue gak mau tahu. Lu udah ngambil keperawanan gue. Kalau setiap kali kayak gitu terus jadi senjata kan kacau. Ya, itu toksik itu ketika lu dipaksa. Ada yang memaksa lo. Manipulasi. Antara pakai kekerasan, ya kita diintimidasi, atau pakai rayuan kayak tadi, itu kan intimidasi sebenarnya, dia ngerayu, digoda gitulah secara seksual. Itu manipulatif. Hati-hati sama orang-orang kayak gitu teman-teman sebenarnya. Sedih sih kalau harus ada di hubungan yang demikian, tapi gue berdoa kalau emang gini, kalau kalian Kristen udah pasti nomor satu tuh bertobat, jangan berhubungan seks lagi. Oke, itu udah pasti nomor satu. Walaupun dia udah gak perawan, sama suka, enggak, Tuhan gak suka. Orang tuanya aja gak suka, coba tanya sama dia, sama orang tuanya, pasti gak suka. Nah, yang mesti dilakukan adalah bertobat, berhenti berhubungan seks sebelum nikah. Baru berikutnya apa, masing-masing sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan mulai bangun komitmen. Ya dengan penuh permintaan maaf, gue mestinya gak kayak gini, gue gak jadi laki-laki yang benar buat lo. Dan gue sekarang lagi mau berusaha untuk jadi laki-laki yang benar. Lanjutin. Ya. Tapi gak harus, kalau semua bentuknya cuma merasa karena diancam, yang gitu-gitu enggak, itu namanya toksik. Toksik itu ketika ada ancaman teman-teman, apapun itu bentuknya. Ini misalnya contoh orang selama ini dibantu secara keuangan sama perempuan, dibantu sama satu laki-laki nih. Ya keluarganya udah kenal dekat, akhirnya mesti nikah sama tuh laki-laki karena gak enak utang budi gitu. That's not love. Itu perbudakan namanya. Gak kayak gitu love tuh. Cinta tuh gak kayak gitu, gak ada tekanan-tekanan demikian. Ya, jadi kalau emang bisa, udah pasti harus bertobat. Nomor satu, berikutnya memperbaiki diri, mulai bangun hubungan yang benar, sungguh-sungguh sama Tuhan, cari mentor rohani dalam membangun hubungan ini. Ya, nggak perlu saling mengancam. Tuh cewek nggak usah ngancem-ngancem, lu udah ngambil keperawanan gue. Tuh cowok juga nggak harus dibegituin, untuk sungguh-sungguh. Sekolah yang benar, kuliah yang beres, cari kerja, bertanggung jawab. Ya, itu sih yang bisa dilakukan. Tapi bertobat tuh harus. Sex before marriage-nya harus berhenti. Itu nomor satu. Itu dulu kan, itu sumber masalahnya. Ya. Oke, berarti kalau mau disimpulkan gitu ya, yang pertama bertobat ya Pastor ya. Pasti. Yang kedua harus gentle ya, mengakui kesalahan. Harus mengakui gitu kesalahan, ya. Yang ketiga ya kalau toksik ya akhirnya kita nggak bisa. Harus akhiri, nggak bisa jalan. Harus maksudnya. diakhiri, betul. Oke, thank you Pastor. Nah ini ada pertanyaan lanjutan lagi nih Pastor. Tadi mungkin udah disampaikan juga ya, toksik itu tidak memaksa dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada ciri-ciri lain Pastor yang bisa disampaikan lebih lanjut gitu ya. Gue bawa buku nih. Toksik itu apa sih? Gue bawa buku judulnya When to Walk Away. Waktunya menyingkir. Menemukan kebebasan dari toxic people dan toxic relationship. Teman-teman selama belum nikah dan bukan anggota keluarga lo bisa walk away. Tapi kalau lo udah menikah dan itu anggota keluarga lo gak bisa walk away. Gak ada mantan bapak, gak ada mantan anak, gak ada mantan mama, gak ada. Mantan pacar bisa, mantan istri gak ada harusnya. Ya, selama lo belum menikah dan itu bukan keluarga lo bisa menyingkir. Lo bisa putus, lo bisa pindah gereja, bisa pindah tempat kerja, pindah planet. Sepertinya kau memang nggak bisa sedihnya. Ya. Sialnya nggak bisa, sialnya gitu nggak untungnya. Buku ini bagus, lu cari. Ini banyak ciri-ciri, tapi toksik tuh yang paling nomor satu tuh itu. Dia itu memaksa. Dia memaksakan lu, dia pakai tekanan untuk lu melakukan sesuatu yang sebenarnya lu tuh nggak pengen bikin, cuman kan dia maksain lu. Ya itu nomor satu, paling jelas toksik tuh ketika ada yang maksa. Ya, gini teman-teman, ada yang pernah ngerasa dipaksa sama Tuhan nggak? Gue nggak pernah. Karena Tuhan nggak toksik, nggak kayak mantan lo. Tapi siapa yang setuju bahwa setan itu toksik? Dia sering maksa. Ironis ya, Tuhan yang in control tapi nggak controlling. Kan ciri-ciri toksik itu controlling. Setan yang nggak in control tapi controlling. Maka orang kalau kerasukan setan namanya kan possessed. Diambil alih kendalinya sama iblis. Ya, ketika orang udah mulai controlling, itu ciri paling gampang dari toksik. Ya, harusnya nggak perlu digituin sebenarnya kalau benar-benar cinta. Tuhan nggak pernah melakukan itu. Ini nggak pernah paksa kita pakai neraka, iming-iming pakai berkat, pakai kesembuhan, nggak pernah. Dia mengasihi kita tanpa syarat, dan cinta yang itu yang mengubah kita, yang bikin kita melakukan yang kita lakukan sekarang tanpa paksaan sama sekali. Kita yang mau. Ya, buku ini cari deh, bagus tuh buku ini. Buku ini satu buku yang salah satu yang gue push sampai penerbitnya harus terbitin menurutku.
buku ini karena bagus banget. Gue punya bahasa Inggrisnya. Ya, When to Walk Away, Gary Thomas. Gary Thomas bukan cuma buku-buku jodoh doang ya, Sacred Marriage, Sacred Search, gitu, Sacred Parenting. Ada ini, buku ini bagus banget. Nah ini ciri-ciri toxic di sini diceritain. Dan mana yang lu bisa walk away dan mana yang nggak bisa. Dan sekali lagi walk away bukan sesuatu yang un-Christian. Ya Yesus juga kerap kali membiarkan orang-orang yang mau pergi. Oh mau pergi ya silakan. Nggak ditahan-tahan, nggak diancam-ancam. Ya lu pergi, ya udah silakan. Oh pindah gereja, ya silakan. Jangan bingung ya kalau Tuhan nggak berkatin lo. Ya gitu, norak. Ada lo yang kayak gitu. Gembala yang kalau kita pergi pindah gereja digituin, bukan diutus malah dikutuk. Gimana? Ngeri banget. Untung lo pindah, bener. Gue bersyukur lo pindah. Justru Tuhan lagi bongkar aslinya tuh orang kayak apa. Ngeri banget gila. Punya otoritas rohani kayak gitu. Yang toxic secara spiritual loh. Toxic spirituality loh. Itu namanya lo spiritual abuse namanya. Lo di abuse secara rohani. Ada yang kayak gitu. Soalnya kalau mentornya bukan dia tuh lo pasti gak bakal berhasil. Kalau bukan di gereja ini atau gak ikut persekutuan lo pasti masuk neraka. Kayak apa sih? Ya, jadi jangan. Ya, toxic tuh sederhana toxic tuh ada yang controlling itu aja, ada yang berusaha kontrol. Ya, kalau ada yang udah berusaha gitu, let him atau her go. Ya, lu nggak harus di bawah kungkungan, nggak harus di bawah cook dari orang-orang kayak gini. Lu hanya di bawah cooknya Tuhan, bukan yang lain. Ya. Oke, ya thank you Pastor. Jadi buat teman-teman yang tadi bertanya ciri-ciri toksik bisa langsung baca buku itu ya, When to Walk Away. Jadi kita juga harus membiasakan untuk banyak membaca ya Pastor. Betul, ya. jangan malas. Jadi jangan mau yang instan-instan saja, kita harus banyak mengulik sendiri gitu ya. Betul. Ya, terima kasih Pastor Kristo. Ada lagi Selin mungkin yang lain? Ada, ini cukup menarik ya sebenarnya pertanyaan kalau menurut saya. Ada yang tanya gini, kalau punya hubungan sama janda atau duda, itu gimana? Apakah boleh atau tidak? Gak masalah. Maksudnya selama hubungannya kudus. Karena banyak cowok yang jadi sama janda karena bisa dia apa-apain. Kan udah gak perawan. Itu alasannya. Kurang ajar banget. Lu masuk dari awal karena emang mau dapat seksual keuntungan seksual. Itu bukan keuntungan. Lu dosa itu gak pernah keuntungan guys. Lu jangan pernah ngerasa dosa itu hak. Dosa itu ketololan yang mesti lu abaikan, singkirkan. Wah, asik nih. Jadi sama janda kan gitu. Lihat gak? Kurang ajar gitu tuh. Gak ada masalah sebenarnya janda atau duda, tapi yang tadi kenapa mesti begitu? Gitu loh. Kenapa mesti sama dia? Apakah dia yang dari Tuhan? Nah itu pertanyaan nomor 1. Itu yang kita mesti cari tahu. Ya, gini semua orang pernah bikin salah. Termasuk dalam hal menikah. Ada yang salah menikah? Ada. Dan akhirnya sekarang berakhir jadi janda? Ada. Tapi bukan berarti habis itu hidup lu selesai, bukan. Ya bisa jadi lu ditinggalin sama pasangan lu. Dia gak meninggal sih, tapi meninggalkan lo. Tapi menurut gue meninggal sama meninggalkan dua-duanya sama, lu sendiri. Ya dong? Ya mungkin itu dengar kontroversial, kalau katakan sampai maut memisahkan. Nah kalau tuh orang ngilang aja gitu dari hidup lo, kayak orang mati, kalau masih hidup, mesti lu cari-cari gitu. Enggak. Orang dia udah gak mau hadir di hidup lo, itu namanya kayak ditinggal meninggal sebenarnya. Apakah gak bisa punya hidup sendiri untuk melanjutkan karena ada anak-anak, ada apa? Cuma pertanyaan bukan boleh apa enggak, buat apa itu pertanyaannya. Lu siap enggak? Punya anak yang bukan anak lo. Anaknya mau enggak lu jadi bapaknya? Misalnya. Atau lu jadi emaknya? Belum tentu mau. Itu PR yang banyak yang mesti dikerjain. Kalau siap ngerjain PR-nya ya silakan. Resiko ditanggung penumpang kan gitu. Ya, enggak. Buat gue bukan boleh apa enggak, tapi buat apa? Ya kalau masih banyak yang single, kenapa mesti sama yang seperti ini? PR-nya banyak. Belum nanti omongan miring dari keluarga lu sendiri. Belum tentu pada suka loh. Bisa jadi nggak ada yang suka. Orang tua lu belum tentu setuju. Kalau orang tua lu pun setuju, misal mereka open minded, belum tentu nanti keluarga besar lu setuju. Jadi omongan terus siap loh. Kalau siap sekali lagi resiko tanggung penumpang. Nggak ada masalah. Kalau lu siap dengan semua harganya. Kalau belum siap dengan semua harganya jangan. Ya jangan. Bukan berarti sekali lagi janda dan duda nggak punya kesempatan dalam hidup ini. Nggak ada masalah. Tapi pastikan kalaupun ya tetap melanjutkan gitu ya, pacaran dan sampai menikah. Pertanyaannya, dia menyadari gak dulu kesalahan di pernikahan sebelumnya itu karena apa? Atau lebih tepatnya karena siapa? Kalau bukan karena dia, lu jangan nikah sama dia. Karena gak mungkin cuma satu yang salah sampai bercerai. Pasti gak ada asap kalau gak ada api.
Nggak mungkin, gue nggak percaya itu. Jadi kalau dia selalu cerita yang salah selalu mantan suaminya, wah jangan deh. Ngeri. Dicurigai juga ya. Ngeri, bukan hanya curiga. Kalaupun dia bener, dia tetap nggak belajar. Bahwa itu sebuah kesalahan yang juga dia yang bikin juga. Dan orang-orang kayak gini udah pasti punya mental victim. Playing victim terus nanti di sepanjang waktu. Lu mau kayak gitu? Kalau gue sih enggak. Run for your life. Kalau menurut gue lu punya hidup di depan yang luas. Tapi sekali kalau emang bener dari Tuhan. Ya dan lu tahu persis kok, lu berdoa sama Tuhan, lu tanya hamba Tuhan dan semuanya mengarah ke Dia. Orang yang pernah bikin salah tapi udah jadi ciptaan baru dalam Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sok tuh. Iya bener. Tapi udah bener-bener nanya belum sama Tuhan? Udah bener-bener nyari konfirmasi belum dari hamba-hamba Tuhan yang lu kenal mentor-mentor lu ngomong apa gitu loh. Ya. Gak ada masalah kalau emang bener secara spesifik Tuhan bilang she's the one, he's the one. It's okay. Oke, ya baik Pastor. Melanjutkan pertanyaan Pastor ya. Tadi ada yang nanya juga, bagaimana kalau misalnya kita menyerahkan rasa suka kita itu ke Tuhan. Jadi dia mendoakan si calonnya gitu ya, mendoakan setiap hari. Itu kalau menurut dari tadi yang Pastor sampaikan kayaknya harus gitu memang ya. Kita mendoakan dia. Kalau udah hubungan iya, tapi kalau belum, buat apa sih kita doain tiap hari? Enggak. Kalau lu doain tiap hari, lu tuh udah mengikat diri lu secara emosional sama dia. Belum tentu dia itu layak dapat pengabdian secara emosi seperti itu loh. Lu doain terus, mau apa? Minta sekali aja kenapa sih sama Tuhan tuh? Ya kayak anak gue minta sekali aja, Pak aku mesti ganti HP deh minggu depan turnamen PUBG. Gue bilang emang kenapa HP lo? Sering lag gini-gini segala macam. Gue bilang oh ya udah. Habis itu gak lama pecah pula lagi. Gue antar dia nginjak sendiri, gue bilang dipecahin atau gimana? Kok pecah ya kalau lagi main volley? Tau gak liat itu pas liat HP ku kok retak ada yang nginjak kayaknya. Gue bilang emang udah waktunya beli. Dia gak perlu tuh Pak minta HP dong, minta HP dong, minta HP dong, minta HP dong. Kayak gitu terus tiap hari. Gue tengking yang ada, bukan gue beliin HP. Apaan sih kok minta sekali aja cukup. Kasih pengertian kenapa Papa mesti beliin kamu HP baru. Seperlu apa kamu? Bisa gak kita berdoa sekali aja gitu buat satu orang gitu loh. Gak perlu doain terus dibawa, aku udah bawa doa puasa sih, buat apa? Hah? Itulah akhirnya apa mengikat hubungan emosional yang gak sehat. Belum tentu dia sekomitmen itu sama lu. Lu udah terikat duluan. Akhirnya apa ketika ternyata gak jadi sama dia, lu kecewa sama siapa tebak? Pasti sama Tuhan. Ya kan Tuhan kan gitu, selalu disalahin mulu. Ya kan pesawat jatuh yang salah Tuhan. Padahal tiap kali mendarat benar juga gak banyak yang berdoa tuh, Tuhan makasih ya gue mendarat. Aneh bener, tapi itu manusia. Ya kan? Jadi buat aku gak perlu. Doain sekali, tanya Tuhan. Kalau Tuhan udah gak jawab atau udah bilang enggak, ya udah. Gak usah terus maksa sampai doa puasa. Ngapain dia mau mogok makan? Gue gak mau Tuhan, pokoknya gue maunya sama dia. Kalau bukan dia, gue gak makan nih. Kata Tuhan, ya udah lo gak makan mati. Doa puasa itu bukan dia mau mogok makan loh guys. Jadi kita biasain jangan terlalu semuanya dispiritualisasi. Gue udah bawa doa puasa. Emang gebetan lu berapa? Gue bilang emang maksudnya yang deketin lu ada berapa orang? Cuman satu sih. Terus ngapain lu puasa? Puasa itu kalau ada lebih dari satu, ada dua yang deketin lo. Dua-duanya pelayanan, dua-duanya cinta Tuhan. Lu tanya sama Tuhan karena ada pilihannya. Pilihannya juga gak ada, ngapain lu doa puasa? Itu namanya lu gak nanya Tuhan, lu maksain pilihan lu sendiri. Ya dong, orang gak ada pilihan lagi. Aneh. Bener. Dan gak perlu doain tiap hari, lu lihat fotonya, nyalain pakai lilin. Lu mau apa? Lu mau vudu? Mau lu pelet? Mau ngapain sih itu orang? Aneh banget. Tapi itu kita loh, kita suka ngiket emosi ke yang belum tentu layak mendapat itu. Pengabdian perasaan lu itu loh. Enggak usah, jangan bikin nyiksa diri lu dengan melakukan tindakan yang kayaknya rohani tapi gak jelas itu. Ya oke, mungkin untuk mempercepat gitu, saya akan kasih pertanyaan yang memang sudah beberapa ditanyakan langsung jadi satu mungkin ya. Kalau ada yang nanya gini, saya tuh yakin saya punya pasangan tuh tidak toksik gitu. Dan beberapa leader itu merestui hubungan saya, tapi orang tua tidak merestui. Atau sebaliknya, saya tuh pengen berhubungan, maksudnya pengen punya pasangan gitu, tapi orang tua tidak merestui gitu, atau malah orang tuanya tuh yang ngebet gitu, nagihin gitu, kapan kamu nikah gitu, kapan kamu punya pacar dan lain sebagainya. Kalau kayak gitu gimana nih Mas Tar? Kalau orang tua gini, orang tua itu alarm nomor 1 kalau menurut gue dari Tuhan. Nomor 1, gue ngomongin karena gue udah bawa bapak, udah punya anak. Ya, dan anak gue punya PR nanti untuk deketin orang tuanya nanti calonnya untuk dapetin restu.
Gue akan bilang bukan mempersulit lu orang, tapi ini benar. Ya karena itu nomor 1 dari Tuhan, alarm. Ya nggak setuju kenapa dulu? Kalau masalah gara-gara dia bukan Cina, Pengalaman ya Pastor ya. lu bisa maju karena itu bukan alasan yang benar. Lu bisa maju sebagai orang dewasa dan bilang nggak kayak gitulah, maksudnya nggak semua orang Ambon seperti yang lu kira. Ya dong. Ngomong-ngomong kita dua Ambon Enak, juga nih iya, Pastor. enak aja. Gue nggak terima digituin gitu loh, karena gue Ambon terus menurut lu gue preman gitu, playboy gitu, pemabuk gitu. Enggak semua orang Ambon seperti itu. Ya kalau emang selama ini pengalaman Anda dengan orang Ambon seperti itu, ampuni saya minta ampun buat saudara-saudara saya yang nggak tahu diri itu. Tapi I'm not like them. Saya nggak kayak mereka. Dan kita buktiin, bukan cuma ngomong doang. Kita buktiin kita orang Ambon yang berbeda. Ya dong, dan gue yakin pasti gini. Ini kisah sedikit ya, maksudnya ya ini kan sekalian ya. Nanti ada yang kalau yang ngebet tuh udah jelas nggak bener lah, maksudnya. Lu jangan pernah jadian sama siapa bukan gara-gara lu. Ngerti nggak? Jadi tekanan dari siapapun, kadang dari gembalanya, dari nasihat spiritual, kakak rohaninya suka kasih tekanan loh. Akhirnya merit sama pilihan yang udah kayak direstuin, akhirnya gagal, nyalahin semuanya. Kecewa sama Tuhan, nyalahin semua kakak rohaninya, orang tuanya lebih parah lagi. Lu yang maksa-maksa gue merit sama dia. Berantem terus setiap sampai hari ini. Ngeri banget. Tapi ini yang menarik tentang gak dapat restu karena masalah rasial. Atau misalnya contoh dia gak kaya misalnya, ini judulnya juga sama, lu bisa maju. Ya, emang kalau kaya terus apa jaminannya? Ya, segala sesuatu perlu uang, tapi uang bukan segalanya kan gitu. Dan saya berjuang kok, saya siap kok mencukupkan, menyediakan. Ya, untuk anakmu mungkin bukan seperti yang high class seperti yang kalian biasa berikan, tapi saya mau berjuang kok. Dan dia berkenan tuh berjuang bersama saya dari bawah kan gitu. Jadi bukan alasan yang tepat soalnya. Kalau yang kayak gitu-gitu kita bisa maju, bukan ngotot ya, bukan nggak sopan tapi ngomong dengan fair aja gitu, ngomong baik-baik. Ya, dan tunjukin niatan baik. Lu bukan orang yang seperti yang distigmakan gitu. Nah ini yang menarik ya teman-teman. Ada satu, sekarang hamba Tuhan sih. Dua-duanya pelayanan, salah satu yang gue kagumin lah. Youth pastor juga. Dia tuh pas pacaran dulu gak direstuin kan, dia bukan Chinese kan. Sama mamahnya dari ceweknya. Nah setiap itu kan pelayanan, nganterin ke rumah gitu ya segala macam. Pas gak jadi pacaran tuh belum pacaran, minta restu dulu loh. Bukan menikah loh, pacaran. Zaman sekarang mana ada pacaran minta restu. Toto udah jadian aja. Toto dibawa udah 3 tahun mau merit. Abis itu gak dapet restu. Iya menurut lo, orang gak pernah dikenalin. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang mana bisa percaya, ya kan? Orang gak diem-diem, jangan. Dari pacaran dari pertama tunjukkan niat baik. Minta izin dulu, ini kan anak orang. Bukan cewek lo. Kak kenalin cewek gue, enggak bukan cewek lo. Orang dia masih disekolahin sama orang tuanya. Kalau lu yang udah biayain baru cewek lo. Baru istri lu, baru bisa lu bilang cewek lu tuh. Selain itu bukan. Itu masih anak bapaknya, right? Nah ini menarik. Pas ternyata gak dapat restu, ini yang terjadi. Dia masih sering nganterin ke rumah, tapi udah nganterin aja. Gak ada paksaan-paksaan lain. Ya. Akhirnya gini, lucu. Dapat restunya gara-gara apa? Gara-garanya anaknya ini berhasil menunjukkan, si perempuan ya, berhasil menunjukkan ke orang tuanya bahwa dia tuh udah cukup dewasa. Jadi ketika orang tuanya gak kasih restu, she's fine with that. Gak ada masalah. Kalau emang gitu ya udah, it's okay. Berarti emang bukan dari Tuhan. Dan dia tetap pelayanan bareng, tetap apa. Nah tuh anak juga tetap baik sih yang laki-lakinya. Ya sering beliin martabak dari dulu loh. Dari zaman ngedeketin sampai pas gak dapet masih beliin martabak. Gila gak tuh? Padahal dia gak harus. Tapi dia pengen melakukannya. Buat dia ini teman pelayanan kok. Apa yang salah? Dari menghormati orang tua dari teman pelayanan gue yang walaupun kita gak direstuin secara asmara. Tapi ini menarik, dia tetap jadi orang yang helpful, sopan. Ada satu waktu di mana dia lagi sibuk kerja karena kan gak ada agenda asmara ya. Nyokapnya nyariin loh. Nyokapnya si cewek. Kemana sih itu? Udah lama gak kelihatan. Kok malah dicariin? Aneh loh. Akhirnya dikasih tau ke cowoknya kan. Dicariin kamu sama mami. Udah ntar aku mampir. Gitu. Pas mampir udah ngomong baik-baik biasa kan sebagai teman gitu. Kamu serius nggak mau lanjutin sama, aneh loh. Tapi bukankah ini yang dicari orang tua? Yang dicari adalah apa? Dia ngeliat anaknya udah cukup dewasa untuk ambil keputusan sadar. Bukan karena dimabuk asmara, karena orang mabuk kan nggak sadar, right? Tapi karena dewasa, karena pertimbangan yang jelas, walaupun bukan sama-sama Chinese dengan segala kemungkinan perbedaan yang membuat keributan. Dia udah cukup dewasa, bahkan ketika kami gak berikan restu, dia cukup dewasa untuk bilang, oh ya udah gak apa-apa. Ya, dan cowoknya juga sama, bukan cuma baik pas ada maunya doang. Pas gak dapet yang pengen dia mau, dia tetap baik. Jadi sampai hari ini.
Ya anak kedua perempuan semua udah pada gede-gede. Menarik. Ini salah satu pasangan yang menurut gue inspiratif. Gue sama istri gue termasuk inspiratif karena kita beda. Jadi dari dulu zaman pacaran di mall diliatin mulu gue mangkongko kayak. Kenapa? Siapa nih? Kenapa nih cewek mau sama dia? Itu pasti pertanyaannya. Dan yang Kristen yang masih rasis ngelihat kita bertobat. Ya dong, karena Tuhan gak rasis. Ya kan? Pergi jadikan semua bangsa muridku, semua bangsa loh. Makanya buat gue rasisme itu sesuatu yang mesti diperangi sih. Rasisme terus materialisme itu juga mesti diperangi. Tapi gue ngerti alasan orang tua tuh pasti pengen dapat ada secure buat anaknya. Karena digedein dari kecil, lu bayangin digedein dari kecil. Sakit pasti dibawa ke rumah sakit, dibeliin obat, dikasih makan, dibikin sekolah yang paling terbaik. Papanya sampai jumpalitan biar bisa sekolah yang bagus. Lu bayangin kalau dapat ketemu yang asal-asalan, yang kerja aja nggak jelas, serabutan, pindah-pindah, belum kerja lebih parah lagi. Pasti kan tegang orang tuanya. Bukan matre kerap kali, cuma perlu kejelasan aja. Mau kemana sih lu gitu? Kok berani-beraninya mau ngajak anak gue? Kemana sih arahnya? Ya, kalau kita berhasil ngejelasin, aku yakin orang tuanya pasti bisa secara fair kalau mereka Kristen ya dan cukup dewasa, mereka pasti akan menghargai niatan baik kita berdua ya. Dan itu yang menurut gua nggak umum sih, biasanya kita langsung mundur. Tapi kalau kita kasih berani gitu ya dengan kedewasaan, gue yakin mereka pasti mempertimbangkan itu. Ya. Kalau yang maksa tadi udah jelas buat gue enggak lah, bukan ranahnya lah. Orang tua maksa-maksain. Ya, salah satu yang sulit jadi orang tua adalah menyadari anak kita itu manusia seutuhnya. Dia punya pilihan sendiri. Dan itu yang disebut di Kolose 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sakiti hati anakmu tuh gini loh. Lu memperlakukan dia setengah manusia. Seolah yang manusia tuh lu, dia masih setengah kan, dia masih kecil. Jadi pilihannya, pertimbangannya itu gak dihargain sama sekali. Pribadinya. Udah gak usah banyak ngelawan. Gue bapak lu dengerin aja, itu dia. Itu namanya menyakiti hati anak tuh. Atau menegur berlebihan, bikin dia sampai sakit hati, melecehkan, merendahkan. Itu namanya kita gak memperlakukan dia sebagai manusia. Susah lo jadi orang tua tuh. Lu minta sesuatu gak gue kasih, lu nangis, terluka. Gue bingung, katanya jangan bikin anak terluka. Tapi gue kasih semua yang lu minta juga lu jadi manja. Ntar blow on, dikerjain orang mulu. Gue ngerusak lu, serba salah lo. Tapi akhirnya makanya perlu anugerah Tuhan kan. Ya, jadi orang tua sama, jadi anak juga sama. Dan teman-teman mesti tahu, tekanan dari orang tua, kita percaya gini aja deh. Kita harus percaya pasti mereka pengen yang terbaik itu aja. Dan tugas yang pasangan itu khususnya, yang orang dalamnya nih, yang punya orang tua yang gak setuju tuh, cari tahu apa yang jadi kekhawatiran orang tuanya, orang tua lo. Komunikasikan ke calon pasangan lo. Dan biar nih calon pasangan lo menunjukkan bahwa you guys don't have to worry. I got it all figured out. Oke, gue udah dewasa, gue cinta Tuhan, dan gue senang, gue suka sama anak loh maksudnya. Dan gue yakin kalau sekali lagi yang satu bisa menunjukkan, yang satu kasih bocoran yang bagus, nyari secara dewasa gitu ya, nggak maksain. Gue yakin pasti tembok tuh pagernya dibuka kok lama-lama gitu loh. Yang tadinya diangkat tinggi-tinggi itu pagar lama-lama diturunin kok. Ya, dan itu banyak kisah-kisah kayak gitu sih. Ya. Ya, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu. Jam berapa sih, masih pagi? Lu tidur jam berapa sih kok di Bandung, heran? Gue setengah 3 pagi baru tidur biasanya. Ya, oke. Yang terakhir itu gimana caranya kita bisa menerima pacar kita yang sudah pernah dirusak oleh orang lain? Atau lebih parah lagi pernah ngerusak orang lain. Ya, isunya adalah forgiveness. Pengampunan itu sesuatu yang Kristen banget. Walaupun ntar lagi puasa, terus lebaran kan semuanya maaf-maafan ya. Tapi pengampunan itu Kristen banget karena itu yang Tuhan kita pilih lakukan di kayu salib. Ketika dia bisa menghukum kita, biarin kita masuk neraka karena dosa kita sendiri, dia memutuskan untuk gak membiarkan itu terjadi. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, Bapa ampuni mereka. Mereka gak tahu yang mereka perbuat. Dan isu pengampunan ini menjadi sebuah ujian seberapa Kristen loh. Ya gini, kalau istri gue waktu itu masih pacar gue, dia gak bisa mengampuni gue atas kesalahan gue di masa lalu sama mantan gue. Kita gak ada sampai sekarang. Ya dan zaman pacaran dulu, gue pacaran 3 tahun ya, kita berantem tuh selalu masalah itu. Setiap kali dia ingat, gue udah pernah macem-macem sama mantan gue, marah dia. Dan gue gak bisa bikin apa-apa. Itu udah terjadi. Gue gak bisa. Gak punya
pintu lorong waktu pindah kemana gitu, dari laci kayak Doraemon terus pindah ke tahun berapa gitu, gue nggak bisa lakukan itu. Dan semua kuncinya balik lagi ke dia gitu. Kalau dia nggak mau ngampunin, gini, pengampunan, ada quotes bilang gitu kan, pengampunan nggak bisa mengubah masa lalu, tapi bisa memperluas masa depan. Kan gitu. Dan bicara tadi, satu, sudi nggak sudi, atau dua, tahu terima kasih apa enggak. Kalau lu nggak pernah diampunin sama Tuhan, dan lu nggak mensyukuri pengampunan dari Tuhan, lu nggak akan sudi mengampuni orang lain. Dan kalau lu nggak sudi mengampuni dia, lu nggak bisa maju kemana-mana. Karena pasti tadi balik lagi ke situ lagi. 3 tahun loh, berantemnya gitu aja deh. Bahkan tahun-tahun pernikahan awal tuh berantemnya gitu terus loh. Karena masalah itu mulu, gue bilang ya ampun, udah Ki gitu. Tapi ini yang menarik ya, ada satu waktu dia lagi dengerin khotbah, terus pendeta yang ngomong kayak gini, cuman setan yang terus mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu. Oh, saya pendeta yang ngomong gitu. Dia langsung kayak dia nangis, kayak gila gue dong setannya. Ya maksudnya nih orang udah minta maaf, sering banget minta maaf. Untuk yang kadang gue belum marah aja dia udah minta maaf duluan. Dia sangat menyesal, dia memperbaiki diri. Dia jadi orang yang sekarang karena salah satunya karena dia tahu diri, dulu dia hancur, sekarang dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan ayatnya bilang gini, tidakkah engkau lihat bahwa aku telah membuat segala sesuatunya baru. Ayatnya bilang gitu. Nangis dia, nelfon gue. Aku udah ngampunin kamu, nangis. Gue ngomongin aja nangis kan, karena gue tahu itu keputusan yang gak mudah buat dia. Tapi pengorbanannya yang bawa kita sampai hari ini. Kalau dia gak berdoa, Bapak ampuni dia karena dia gak tahu apa yang dia lakukan, kita gak ada sampai hari ini. Dan ini kita terima dari Tuhan. Pengampunan. Ini kalau lu gak sudi melepaskan pengampunan, jangan jadi sama dia. Tapi percayalah semua orang punya masa lalu. Semuanya, apapun jenis kesalahannya. Tapi apa, barang siapa dalam Kristus ciptaan yang baru. Yang lama udah berlalu, yang baru udah datang. Kuncinya adalah dia udah bertobat belum. Dia sungguh-sungguh menyesal gak sama kesalahannya. Kalau dia gak menyesal, hati-hati. Dia akan dengan sangat mudah mengulangi lagi itu. Karena buat dia itu biasa aja. Jadi budaya yang membiasakan aborsi misalnya kayak di Amerika. Ini ketika orang udah pernah aborsi bisa jadi biasa aja loh. Dan buat gue itu hati-hati. Orang kayak gitu hatinya udah mati. Ya, cari yang benar-benar nyesal. Apapun jenis kesalahannya, sebesar apapun dosanya, kalau dia sangat menyesal. Dan dia bertobat sungguh-sungguh. Orang yang kayak gini yang layak ambil bagian di masa depan lo. Ya kan kalau lu gak siap mengampuni masa lalu seseorang, lu gak cocok ambil bagian di masa depannya. Karena gak ada masa depan lu sama dia. Dan kalau dari depan gak usah ke belakang-belakang lagi. Yang gak ada masa depan di masa lalu. Udah gak ada yang tinggal di situ. Termasuk mantan lu juga udah gak ada di situ. Jadi gak lucu kalau kita ributin sesuatu yang udah gak ada di situ. Gitu loh. Ya, jadi itu gue gak paksa siapapun memaafkan. Tapi itu kuncinya, kalau lu gak bisa maafin dia, gak bisa ke depan sama dia. Percuma. Ya, isunya adalah itu, kalau kita tahu terima kasih, gak akan sulit. Kita terima pengampunan yang kau beri pulihkanku, karena hati yang pulih mampu melepaskan pengampunan juga. Terima kasih. Itu sih idenya sih sebenarnya. Ya oke, luar biasa banget. Thank you Pastor Christopher, boleh kasih tepuk tangan buat Pastor Christopher. Ya, Pastor tunggu sebentar Pastor. Ya, sebelum Pastor Christopher turun mungkin boleh sedikit kasih closing statement buat teman-teman di sini semua untuk semakin menguatkan untuk menjalani kehidupan relationship ke depannya. Ya, bicara relationship detox yang tadi gue bilang ya, kuncinya adalah menjadi anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan tuh fokus. Baru berikutnya mencari sesama anak Tuhan. Ya. Karena cuma anak Tuhan doang yang bisa sadar. Bisa peka yang ini yang dia lagi deketin atau yang lagi deketin dia anak Tuhan juga bukan. Karena lu anak Tuhan. Lu bisa bedain yang mana yang beneran, yang mana yang enggak gitu ya. Yang mana yang pura-pura, yang pencitraan, yang beneran lu bisa rasain. Karena lu anak Tuhan, kerap kali lu gak punya kepekaan itu. Karena lu juga bukan anak Tuhan. Percuma, fokus kita tuh jadi anak Tuhan bukan nyari anak Tuhan. Bukan. Kalau udah jadi baru nyari. Bahkan dipertemukan sama Tuhan. Bukan cuma itu, nanti dipersatukan sama Tuhan. Lihat, semuanya pasif loh. Yang aktif adalah lu menjadi anak Tuhan. Itu aktif. Sungguh-sungguh itu dalam apa tadi 3K tadi. Ya, kesiapan, cinta Tuhan, mengejar kedewasaan, tanggung jawab, lu ambil semua. Oke. Kedua, kekudusan, lu sungguh-sungguh hidup kudus. Yang ketiga, punya plan, punya tujuan yang jelas, jadi punya goals, ada tujuan. Karena itu menunjukkan kedewasaan. Dan 3 itu, ya, jadi anak Tuhan, baru cari anak Tuhan. Karena Tuhan gak akan percayain anaknya ke yang bukan anaknya. Itu paling gampang kok. Tapi kalau ntar gue dipertemukan dengan yang bukan Kristen tapi mau ikut Yesus, gak ada masalah. Menangin dulu, jangan jadian dulu.
Ya, nanti gue menangin kok. Enggak, kalau udah jadian udah percuma. Basi itu udah tahu gue. Lu pasti dimenangkan bukan memenangkan, udah tahu gue. Ya, udah kalau lu mau injilin dia, injilin dulu baru pacarin. Jangan pacarin dulu baru injilin, tuh kebalik. Itu alibi doang, udah basi lah. Ya, menangin dulu buat Yesus. Kalau dia cuman mau ikut Yesus atau cuman mau percaya Yesus gara-gara mau dapetin lu, dia manipulatif, hati-hati sama orang-orang yang kayak gitu. Ya. Gue tutup dengan ini, teman gue kayak gitu kasusnya. Jadi pacarnya bukan Kristen. Tapi ini yang menarik, Tuhan Tuhan pernah kenalkan diri lewat si cowok ini. Cowoknya Kristen, yang ceweknya bukan. Tapi dalam hubungan pacaran yang benar gitu, saling menghargai. Si perempuannya dimenangkan karena dia sama mantannya tuh hancur-hancuran dulu. Tapi pas dia pacaran sama yang Kristen ini, dia sampai bingung, ada ya cowok kayak lu ya di muka bumi ada. Dan itu gara-gara Yesus dia bilang. Nah jadi dia ngulik sendiri tuh, Yesus dia lihat kitab, dia baca-baca, terus dia mulai nanya-nanya, nih Yohanes nih siapanya ya? Oh ini salah satu dari 12 murid. Dia baca kitab sendiri. Tuh cowok cuma nuntunin, ketika ada pertanyaan dia jawabin. Jadi ketemu sama Yesus sendiri. Akhirnya mereka gak jadi. Dan percaya atau enggak, tuh cewek tetap terima Yesus. Dan dari situ jadian, sampai sekarang married. Pastiin anak Tuhan dulu, itu aja deh. Ya, mau awalnya bukan Kristen kayak, aku sebutnya belum Kristen. Karena target kita berharap one day dia terima Yesus kan gitu. Jadi gak ada yang bukan Kristen, belum. Saya sebutnya selalu belum. Tinggal nunggu kairosnya Tuhan. Itu sih, jadi anak Tuhan baru nyari. Terus ya udah itu aja sih sederhana itu. Ya. Oke, Thank sekali you lagi terima so kasih banyak much. Pastor Kristo. Luar biasa kita terberkati ya malam hari ini. Sekali dari kita mohon maaf ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kami tidak bisa menyampaikan pertanyaannya. Tapi Pastor Kristo welcome kan ya? Ya teman-teman yang mungkin aktif di Instagram bisa langsung DM aja Pastor Christopher Tapiheru ya. Senin sampai Jumat Senin live sampai pagi Jumat ya. live. Saya kadang-kadang ikut juga Pastor. Betul. Jadi pagi-pagi bangunnya harus pagi berarti Pastor ya, biar bisa ikut ya. Ya betul. Jadi teman-teman yang tadi belum terjawab bisa langsung bertanya ke Pastor Kristo juga di Instagram. Oke, mungkin kita sebelum mengakhiri gitu ya, ada pengumuman dulu ya, Selin ya. Tuh. Boleh dibantu ya, ditayangin, di silakan. Koko Katnil. Keterbukaan awal dari pemulihan. Kalian semua, kita semua, kamu dan saya, ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Aku dapetin kasih yang benar-benar full gitu ya. Kasih Bapak bagaimana? Itu dari Tuhan. Tuhan Yesus. Satu kebenaran yang kita ambil, ya. Satu kebenaran yang kita lakukan. Tuhan gak pernah ingkar janji. Tuhan gak pernah ingkar janji. Untuk bertobat meninggalkan dosa. Dan kau berani bayar harganya. Sekalipun ada harga yang harus kau bayar ketika kau bertobat meninggalkan dosa. Cewek yang keren adalah
hidupnya punya kelembutan. Dia punya kekuatan, punya kelembutan yang akhirnya menghasilkan kepekaan. Jadi seks itu sebenarnya baik, luar biasa. Kalau digunakan dalam konteks yang tepat. Yang kelihatan yang di atas sangat dipengaruhi apa yang di dasar. Karena kita tahu, oh kita punya satu tujuan ya, fungsi kita kok berbeda, tapi punya satu tujuan. Kita mau melangkah bersama-sama. Nah, inilah yang membuat kita sampai hari ini masih bertahan. Hidup kamu itu setelah selesai mewarisi sesuatu. Dan itu cuma jenis kehidupan yang dibawa dalam kehendak Tuhan. Iya. Itu ya sedikit cuplikan dari keseruan kita selama camp. Jadi teman-teman gak hanya belajar di sana tapi banyak banget akan mendapatkan dan siap untuk menyalurkan kembali gitu ya. Dicatat waktunya 14 sampai 15 Maret ya. Nah tadi juga sudah ada kesaksian dari Cihana dan Kobudi gitu ya. Saya juga sudah ikut ya camp ini. Saya tipe orang itu yang ya sudah bisa dibilang banyak mengikuti camp gitu ya. Tapi kalau saya ditanya saya merekomendasikan camp ini atau tidak, saya sangat merekomendasi buat teman-teman untuk mengikuti camp ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman, bisa langsung daftar di luar gitu ya. Hari ini harganya spesial ya, 500.000 ya. Kalau besok after 14 Februari udah naik 100.000. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang terbaik ini, langsung ambil di luar aja gitu ya teman-teman. Daftarkan diri teman-teman. Iya. Oke, bisa tempatnya di Wisma Pratista ya di Cimahi. Next. Nah ini ada Friday Fire juga ya, jadi biasanya setiap bulan Friday Fire, untuk bulan ini akan diadakan pada tanggal 21 Februari, tepat minggu depan, hari Jumat gitu ya. Jadi kami mengundang teman-teman untuk bisa hadir kembali di minggu depan hari Jumat, jam 6 sore di tempat yang sama. Ini judulnya Just Do It gitu ya, jadi tema tahun ini The Journey of Truth Series. Nah untuk minggu depan Just Do It, seperti itu. Oke, next. Oh udah habis ya. Mungkin info terakhir ya. Kita perkumpulan di sini yang usianya 19 sampai 35 tahun itu namanya Rise Up Generation Pro. Ya, namanya Rise Up Generation Pro atau disingkat RG Pro biar keren ya, RG Pro. Jadi setiap sebulan sekali kita tuh ngadain komsel. Ini untuk informasi ya. Elijah Movement ini bukan ditanami oleh sebuah gereja, tapi kita gabungan dari interdenominasi. Jadi semua berkumpul, kita bertumbuh bersama, kita melayani bersama. Nah untuk RG Pro sendiri itu sebulan sekali kita ngadain komsel. Jadi buat teman-teman yang mau ikut bertumbuh atau mau catch up abis ini juga boleh banget. Nanti datengin kami-kami yang tadi kelihatan atau yang gak kelihatan pun di belakang. Kalau ada yang kenalin boleh datengin aja. Buat ngobrol, untuk nanya-nanya juga boleh ya. Oke. Sekian untuk hari itu. Sebelum kita mengakhiri boleh saya undang Pastor Sandi Triasa untuk menutup kita dalam doa. Wow, sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat Brother Pastor Christopher ya. Luar biasa. Ya, akhirnya kita bisa melihat ya bahwa memang gayanya itu sangat-sangat straight to the point ya. Kadang-kadang kebenaran perlu disampaikan dengan cara yang keras, tapi obat yang pahit itu seringkali menyembuhkan kita. Wah. Oke. Nah, Herr Pastor, yuk kita sama-sama bangkit berdiri saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan mau membangun hidup kita melalui hubungan. Tapi ingat bahwa iblis pun menghancurkan kita melalui hubungan. Mintalah supaya Tuhan berikan hikmat untuk bisa membedakan di antaranya. Kita satukan hati kita di hadapan Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami dengar Tuhan. Malam hari ini akan menjadi sebuah investasi kehidupan Tuhan bagi anak-anak muda di tempat ini Tuhan.
Kami tidak tahu, tidak hanya tahu apa yang benar Tuhan, tapi kami mau belajar melakukan yang benar itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya sungguh di masa muda kami boleh senantiasa membangun hidup kami Tuhan. Untuk berkenan di hati-Mu Tuhan, untuk senantiasa Tuhan menyukakan hati Tuhan. Kesukaan kami Tuhan adalah ketika Engkau berkata Tuhan, Engkau sudah penuh di hadapanku. Tuhan kami berdoa Tuhan, supaya setiap generasi muda di tempat ini Tuhan, anak muda tempat ini Tuhan boleh menjadi anak muda yang penuh di dalam Kristus Tuhan. Mereka boleh menjadi benar terlebih dahulu Tuhan. Ketika Engkau senantiasa Tuhan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mempertemukan mereka dengan pribadi yang tepat Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat malam hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dalam Yesus Kristus menyertai setiap kita semua. Semua yang siap menghidupi kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan. Amin.